lagi panas banget nih. Mungkin bisa kita alihkan ke sesi diskusi nanti setelah pematerian ya. Saya izin membuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak bisa, thank you. Ada pepatah yang berbunyi tak kenal maka tak sayang. Nah, maka dari itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya sendiri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fasya Tiffany Dunggio atau biasa dipanggil dengan sebutan Fasya. Saya mohon izin juga untuk memandu jalannya acara pada siang hari ini ya, yaitu program pengabdian kepada masyarakat dengan tema penggunaan marketing tools untuk bisnis. Nah, acara ini juga merupakan bagian dari kegiatan pendampingan digital marketing PPDB Telkom School 2022 kepada SMK Telkom 2 Medan. Nah, sebelum memulai acaranya, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadirannya kepada Bapak Revi Rivaldi Windiagiri selaku pemateri pertama kita pada hari ini, dan juga kepada Ibu Almira Syabrina selaku pemateri kedua kita pada acara hari ini yang akan kita kenal lebih lanjutnya nanti pada saat sesi pematerian berlangsung. Dan juga kami berterima kasih kepada atas kehadirannya di Zoom meeting kali ini kepada seluruh tim pendampingan PPDB Telkom School 2022 dan juga seluruh sivitas akademika SMK Telkom 2 Medan. Alhamdulillah kita semua diberi kesehatan dan juga kesempatan untuk bertemu dalam acara pada siang hari ini ya Bapak Ibu. Nah, sebelum dimulai, ada alangkah baiknya kita awali dengan berdoa dengan harapan agar acara ini berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Silakan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah selesai. Lalu sebelum masuk ke materi inti, acara hari ini akan dimulai dengan pemutaran lagu Indonesia Raya dan juga Marstelkom University yang akan dibantu oleh operator. Kepada Bapak dan Ibu diharapkan untuk duduk dengan posisi tegak. Silakan operator.
Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan bernilai. Telkom University, kebanggaan Pertiwi, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Telkom University, sinergi bangun negeri, maju dalam ilmu pengetahuan. Satukan tekad bersama, padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita rajuk asa, sing-singkan lengan, tingkatkan inovasi, tumbuh dan berprestasi. Semua demi keluhuran bangsa, masyarakat adil makmur sejahtera. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan Pertiwi, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Oke, agenda untuk pemutaran Indonesia Raya dan Mas Telkomnya sudah selesai. Kita berlanjut ke agenda berikutnya, yaitu untuk mengenal lebih lanjut dan juga pembacaan CV dan juga identitas para dua pemateri kita untuk hari ini. Permisi operator, tolong dibantu. Oke, untuk materi pertama pada hari ini akan disampaikan oleh Bapak Revi Rivaldi Windiagiri. Beliau merupakan salah satu dosen pengajar di Telkom University. Beliau mengenyam pendidikan di Universitas Pasundan pada jurusan Teknik Industri, lalu Universitas Twente Nederland, lalu Institut Teknologi Bandung ya. Salah satu pengalaman kerja Bapak Revi ini sebagai Senat Chairman Fakultas Industri Kreatif Telkom University dan juga Wakil Dekan Bidang Akademik dan Dukungan Penelitian Fakultas Industri Kreatif Telkom University. Lalu untuk pemateri kedua, yaitu ada Ibu Almira Syabrina. Nah, beliau juga merupakan salah satu dosen pengajar di Telkom University pada Fakultas Komunikasi dan Bisnis ya. Riwayat pendidikan beliau yaitu S1 di Universitas Telkom yang merupakan alumni dari kampus kita, lalu S2 di Universitas Gadjah Mada dengan jurusan Ilmu Komunikasi juga. Beliau menerbitkan buku Cerita di Kelasku dan juga merupakan bagian dari Green Marketing, konsep persuasi pesan komunikasi strategis The Body Shop dalam era marketing 4.0. Langsung saja untuk mulai ke materi inti, saya persilahkan kepada Bapak Revi, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Pasya ya. Hari ini mungkin saya tidak akan materinya nggak terlalu banyak, tidak terlalu fokus. Yang pertama mungkin dari sisi saya akan bahas ini aja ya dari pertama itu adalah pertama itu adalah yang saya tangkap ya dari tadi obrolan di awal juga dari beberapa hari yang lalu di mana kita pernah yang menjadi permasalahan itu adalah kenapa sih peminatnya turun ya. Nah, mungkin kalau saya mau sharing aja kira-kira dari data-data yang ada. Kemarin kan ada tugasnya ya, bagaimana cara mencari pesaing gitu kan, bagaimana cara menentukan pesaing gitu. Nah, hari ini mungkin kita akan bahas langsung ke topik ininya ya, ke dapodiknya aja. Jadi supaya apakah ini memang benar atau tidak dengan kondisi yang ada di SMK Medan atau ada hal lain sebetulnya.
Nah, yang pertama adalah saya mau ngebahas ini dulu Bapak dan Ibu ya. Jadi di kemarin mungkin belum clear ya, kalau dari data Dapodik ya, ini di SMK di Medan ini, terutama yang di Medan area itu ternyata ada 7 sekolah ya. Ada 7 sekolah di mana jumlah peserta didiknya itu yang di tahun 2001 sampai 2022 itu ada 1.122. Nah, kalau misalnya kita lihat di 2 tahun sebelumnya, nah 2 tahun sebelumnya ini sebenarnya pesertanya ada 1.173 ya. Dan di sini Sandi Putra atau di SMK Telkom Medan ini memiliki jumlah peserta didik yang paling banyak ya. Nah, yang keduanya adalah dari Taruna Tekno ya. Kemudian baru nanti di Maritim Dirgantara. Kemudian di tahun berikutnya, tahun 2020, di mana ini masa pandemi masih tinggi ya, sebenarnya di SMK Medan ini masih cukup bagus juga gitu ya. Kemudian yang Tekno Nusantara juga 390 ya, masih cukup banyak. Nah, cuman kalau di yang tahun sekarang, nah ini ada sedikit perubahan Bapak dan Ibu ya. Saya nggak tahu, ini tiba-tiba ada taman siswa ya. Taman siswa ini kalau di tahun sebelumnya malah tidak kelihatan ya, cuma ada 6. Nah, tiba-tiba di 2021 ini ada taman siswa. Nah, ini apakah memang betul taman siswa itu masuk ke Medan area atau dulu-dulunya dia belum submit peserta didik nih? Ini saya datanya dari Dapodik ya. Mungkin dari Pak Wahyudi atau dari Pak Turnip ada ada tanggapan mengenai hal ini, mengenai data. Oh, ini kan nggak kelihatan ya. Nah, jadi kalau di ini kan kalau di tahun yang sekarang ya, ini tiba-tiba ada SMK Taman Siswa masuk. Ya, jadi ada 7 sekolah. Padahal di tahun sebelumnya itu hanya 6 sekolah. Nah, jadi 6 sekolah, tadinya 500. Ya. Kemudian ini di tahun 2021 ada Taman Siswa. Nah, kira-kira kalau SMKS Taman Siswa itu ini nggak Pak? Memang dari dulu ada atau baru sekarang munculnya? Sudah lama sebenarnya itu berdiri, mungkin belum melaporkan saja. Oke. Sebenarnya masih ada juga SMK yang di luar ini pun masih ada di dekat daerah kita juga. Oke, baik. Jadi kita mungkin pakai data yang mutakhir aja ya. Jadi kalau kita lihat perubahannya, misalnya kalau yang, nah ini di 2020 ini yang ada aja dulu ya, yang Tekno ini kan 262, terus di tahun yang 2019 juga dia 409, 403, artinya sebetulnya kalau dari kecamatan yang sama ya, semua SMK itu tadi yang sudah disampaikan Pak Wahyudi juga semuanya mengalami penurunan yang sama dan juga nanti ada kenaikan. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan di sini adalah sebetulnya kenapa di 2022 ini masih belum seperti di tahun 2019 ya yang kita lihat itu. Nah, ada beberapa pertanyaan sebetulnya yang mungkin sudah saya sampaikan juga ya. Kira-kira tadi seperti apa audiensnya. Nah, ini kalau kita lihat di marketing plan ya, saya mungkin akan masuk ke sini ya, computer highlight ini sebetulnya adalah pertama nanti Bapak Ibu bisa diupdate dari sisi jumlah peserta didiknya. Jadi catatan-catatan detail itu seharusnya ditampilkan supaya kita bisa melakukan analisis lebih lanjut. Gitu. Sebetulnya ada penaikan atau penurunan minat nih dengan sesama pariwisata. Nah, kalau tadi di kecamatan itu nggak ada, berarti kita buka ke daerah kota, di kota Medan secara keseluruhan. Nah, kita harus analisis apakah SMA 1 negeri itu ada peningkatan juga atau sama-sama turun yang punya perhotelan dan layanan pariwisata. Nah, itu dulu mungkin Pak Wahyudi, Pak Turnip atau Bu Irawati bisa membantu.
jawabannya. Nah, kalau misalnya apakah sudah dianalisis yang pariwisata dan perhotelan itu semuanya menurun atau hanya di SMK 2 Medan saja gitu, peminatnya menurun? Apakah sudah pernah belum dianalisis? Kalau data yang terdengar dari ini, Pak, Ya. pada saat pengumuman PPDB SMK Negeri ya, Pak, di bulan Juli 2002 kemarin. Jadi hampir di sekolah negeri, hampir semua jurusan perhotelan dan yang ada usaha layanan pariwisata itu mereka belum memenuhi kuota gitu. Lalu mereka membuka pendaftaran lanjutan begitu untuk menambah si kuota tersebut yang bertujuan untuk memenuhi kuota di jurusan perhotelan sama usaha layanan pariwisata. Jadi kalau untuk yang jurusan tata boganya, TKJ-nya itu rata-rata sudah terpenuhi begitu. Yang data yang kita temukan begitu ya. Jadi kita dapat informasi itu ya langsung dari si SMK negeri yang bersangkutan karena memang dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumut waktu itu memang diberikan izin lagi memang SMK negeri ini tadi membuka pendaftaran gelombang kedua semacam itu untuk memenuhi kuota yang masih belum penuh ini tadi atau belum bisa mencapai target begitu. Jadi yang belum mencapai target itu memang di kedua jurusan ini, usaha layanan pariwisata dan juga keperhotelan begitu. Baik, terima kasih Bu Puspita ya atas Ya, siap Bapak. Jadi memang kalau melihat jawabannya seperti itu, artinya kan kondisi di pariwisata, layanan pariwisata dan perhotelan itu sama gitu ya. Nah, sebetulnya Tapi masih ada Pak, sebentar. Mungkin kalau di itu kan baru buka yang program perhotelan di Tritek sama Imelda, itu kan masih baru buka belakangan terakhir ini dan mereka lumayan banyak muridnya, tapi karena tadi di sana masih jauh di bawah kita dari SPP dan uang pembangunannya. Contoh di Imelda itu mereka masih jauh di bawah kita gitu. Ya. Terima kasih Pak Tepit ya informasinya. Jadi ternyata kan memang ada pesaing baru mungkin ya di Tritek dan Imelda itu yang dia secara biaya jauh lebih murah ya, meskipun dari secara kualitas jauh di atas kita. Nah ini kita penting ya untuk melakukan scanning ini adalah satu ya, saya sudah pernah sampaikan juga, jangan sampai kita juga terbawa jadi perang harga gitu ya. Kalau perang harga itu nanti ujung-ujungnya nggak akan maksimum. Nah tapi yang harus kita lihat adalah kalau misalnya secara umum di Medan seperti itu, berarti kan kita harus melakukan penelitian, Pak, harus menanyakan ke anak-anak SMP, mau tidak mau, Pak, ke anak-anak SMP ini apakah memang sudah ditanyakan ya, satu ke SMP, terus yang kedua adalah ke orang tua. Mungkin tidak harus semuanya, tapi diambil sampel ya, diambil sampel anak SMP, ditanyakan gitu, apakah mereka berminat ya masuk ke SMK perhotelan atau ke SMK layanan pariwisata. Nah, kalau mereka jawabannya tidak, ya, nah itu bisanya dikejar lagi. Kenapa mereka tidak mau? Sama seperti tadi yang di WhatsApp ya, yang mendaftar terus dia tidak mau dia mendaftar tapi tidak mau daftar ulang, ya meskipun keterima, mungkin kira-kira apa yang menjadi alasannya? Nah itu yang harus di list gitu kira-kira. Nah saya sih saya nggak tahu, cenderungnya itu mungkin ini ada kaitannya dengan bisa jadi karakter di Kota Medan sendiri gitu ya, bisa jadi dengan karakter mungkin mereka tidak terlalu berminat dengan kedua jurusan ini, perhotelan dan pariwisata, bisa jadi seperti itu, atau memang mereka belum tahu gitu bagaimana menariknya industri ini ya. Jadi salah satu caranya adalah kita harus mengedukasi pasar. Jadi edukasi pasar itu kita lakukan jauh-jauh hari. Mungkin bukan ke kelas 3 saja, mungkin ke anak SMP-nya itu. Mungkin nanti kita bikin event-event ya. Sekarang kan sudah mulai kembali rada normal ya. Kita bikin event-event
yang ada kaitannya dengan layanan pariwisata dan perhotelan, dan kita kenalkan kepada anak-anak SMP yang kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu, supaya mereka aware, mereka tertarik gitu. Sebenarnya kalau saya kerja di sini nanti ke depannya seperti apa. Nah, hal tersebut menurut Pak Turnip kan sudah dilakukan ya, cuman sudah berapa kali dilakukan ya, kemudian apa hasilnya gitu ya. Nah, ini yang harus kita evaluasi lagi. Jadi kalau melihat trennya seperti ini, memang harus mencari siswa lain gitu yang tadinya tidak tertarik, kemudian kita berikan satu pemahaman, edukasi bahwa ini lumayan penting gitu. Jadi nggak bisa instan langsung dibawa ke pariwisata gitu. Kalau ini dugaan saya Pak, karena saya juga tidak terlibat atau tidak memahami secara langsung kan kondisinya di sana. Cuman kalau melihat di Medan itu lebih banyak yang tekniknya, terutama yang teknik informasi gitu kan. Mungkin di sana lebih cocok ke sana. Kalau pariwisata mungkin mereka masih awam gitu karena sedikit keluarganya yang di pariwisata, kemudian mereka juga kurang tahu nanti kerjanya akan seperti apa. Nah, apakah memang seperti itu atau ada hal lain mungkin Pak Tunit dan Pak Wahyudi kurang lebih. Karena nah di sini kan, nah terus yang ini juga, nah kira-kira ini sudah dilakukan evaluasi atau tidak Pak untuk marketing plan-nya, marketing strateginya. Jadi siswa 9 atau SMP sederajat, online, offline-nya ini sudah dilakukan atau belum kemarin. Kemudian kalau yang yang di sininya, apakah dari sisi konten ini mungkin dengan Bu Puspita ya, Bu Puspita itu mungkin concern-nya di sosial media seingat saya. Apakah ini sudah dilakukan, kemudian sudah dilakukan evaluasi juga, hasilnya seperti apa, ya karena kalau yang di sini kan hanya untuk menarik minat saja atau awareness saja, tapi yang mungkin offline ini justru lebih menjangkau atau lebih intim lagi ini jangkauannya. Nah, mungkin itu yang bisa saya tanyakan saat ini untuk Pak Tunit. Kira-kira kalau di Medan itu kenapa sih sampai orang itu jarang yang mau masuk ke dunia wisata ya? Apakah sudah pernah ditanyakan atau memang apa ya? Atau ya itulah kira-kira udah pernah ada survei atau sudah pernah ditanyakan nggak kira-kira kenapa sih sedikit sekali yang minat ke pariwisata? Mungkin itu pertanyaan saya di Pak Tunit atau Pak Ahmad. Bu Puspita. Ya, kalau untuk ini Pak, mungkin evaluasi secara, maksudnya analisa mendalam itu belum dilakukan gitu ya, tapi ke siswa atau calon siswa gitu kan, ketika mereka memilih jurusan itu biasanya kita tanya alasannya karena apa gitu. Jadi kalau dari data awal kita lihat gitu ya, maksudnya survei singkat begitu dengan beberapa calon siswa yang saat ini sudah jadi siswa, mungkin kenapa TKJ atau TJKT sekarang kalau dari spektrum kurikulum SMK pusat keunggulan kita sebutnya ya, karena memang IT saat ini lagi berkembang, apalagi efek 2 tahun pandemi memang banyak sekali orang-orang mungkin jadi lebih punya ketergantungan dengan teknologi begitu. Terus di era sekarang memang anak-anak itu lebih kita bisa bilang freak ya dengan HP, game, semacam itu. Jadi itu salah satu hal yang memudahkan kenapa TKJ itu jadi lebih mudah untuk terpromosikan secara tidak langsung gitu ya, karena perkembangan teknologi saat ini begitu. Jadi anak-anak itu rata-rata kalau udah suka dengan game, alasan memilih TKJ itu karena suka main game, suka otak-atik komputer atau laptop di rumah, biasanya begitu. Jadi kalau udah kayak gitu artinya gini, dia memang sudah punya keterikatan dengan gadget ini tadi yang tidak bisa lepas, sehingga dia pilihlah jurusan atau orang tuanya mengarahkannya memilih jurusan yang mungkin lebih dekat ke arah si teknologi informasi itu gitu ya, ke arah IT tadi gitu. Makanya di sekolah kita yang ada itu yang bisa diakomodir di jurusan TJKT tadi begitu. Nah, untuk ke pariwisata khususnya yang perhotelan kemudian usaha perjalanan, usaha layanan pariwisata ini
Salah satunya kalau perhotelan itu beberapa atau mungkin sebagian orang tua tuh masih banyak yang berpikir kalau bekerja di hotel khususnya buat perempuan itu akan beresiko mungkin. Itu masih ada di beberapa kalangan orang tua yang berpikir semacam itu gitu ya. Kemudian kalau untuk usaha layanan pariwisata mungkin bisa jadi efek semakin berkurangnya fungsi-fungsi biro perjalanan digantikan oleh teknologi saat ini begitu ya. Jadi saat ini kita mau pesan tiket, mau melakukan perjalanan apapun semuanya tinggal telepon, tinggal chat, tinggal buka aplikasi, kemudian kita bisa bisa book tiket mau pergi kemanapun, dia sudah semudah itu begitu. Jadi bisa jadi tidak tersosialisasikannya, benar juga mungkin yang Pak Revi tadi sampaikan, kita belum melakukan edukasi maksimal gitu untuk jurusan perhotelan dan juga usaha layanan pariwisata ini gitu, atau kita belum menemukan bentuk edukasi yang tepat begitu kepada masyarakat tentang jurusan perhotelan dan juga usaha layanan pariwisata ini, sehingga itu jadi tidak diminati gitu. Padahal sebenarnya kalau dilihat dari sisi perkembangan pariwisata, dunia perhotelan itu kan sangat berkaitan erat sebenarnya dengan dunia pariwisata begitu ya. Ketika pariwisata itu terus berjalan, meningkat, bertumbuh, berkembang, maka dunia perhotelan ini otomatis akan mengikut kepada perkembangan atau pertumbuhan dari si industri pariwisatanya begitu. Ya, itu tadi mungkin bisa jadi kitanya yang belum menemukan formula yang pas gitu untuk mengedukasi masyarakat tentang menariknya loh perhotelan ini, usaha layanan pariwisata ini gitu. Bahkan kadang-kadang kita sudah banyak menyampaikan kepada orang tua juga gitu pada saat misalnya orang tua berserta anak ataupun orang tua datang untuk bertanya-tanya begitu ya tentang informasi jurusan yang ada di sekolah kita gitu ya sebelum memutuskan untuk mendaftar, kita juga sudah menginformasikan gitu. Bisa jadi ya itu tadi mungkin kita cara menginformasikannya masih kurang tepat begitu karena kan kita juga ada tim begitu, tidak semuanya dihandle oleh satu orang gitu. Bisa jadi kitanya memang belum menemukan cara yang pas nih gimana menyampaikan kepada orang tua tentang menariknya, besarnya peluang untuk bekerja di dunia perhotelan maupun di dunia pariwisata begitu. Sehingga orang tua jadi lebih mikir ribet nih, pokoknya kerja yang TJKT aja lah aman, nanti habisnya kerja di Telkom begitu ya. Padahal kan sebenarnya perekrutan di Telkom itu juga banyak sekali fasenya begitu ya, apalagi dengan banyaknya jurusan TJKT ini, kalau di sekolah lain masih dengan nama TKJ ya. Tapi itu tadi memang perubahan zaman dengan perkembangan teknologi itu secara tidak langsung memberikan nilai promo secara otomatis gitu terhadap jurusan TJKT tadi. Sementara di perhotelan dan usaha layanan pariwisata itu memang berkembang pun teknologi, ini kedua jurusan ini tetap harus gencar dipromosikan begitu. Itulah kenapa kemarin kita memutuskan untuk pendampingan ini ada juga Pak Revi, kita minta ada khusus satu materi itu yang memang membahas teknik-teknik offline marketing gitu kan, supaya memang pada saat kita berhadapan langsung, apakah itu presentasi atau kita mungkin promosi di keramaian, karena beberapa kali kita memang ada juga melakukan promosi ke lokasi CFD itu di lapangan Merdeka, Pak Revi. Jadi di situ memang kendalanya itu tadi gitu. Tidak semua memang kita pun dari kalangan guru ya, saya sampaikan guru dan pegawai juga mampu untuk menyampaikan apa sih yang menjadi kelebihan sekolah begitu kan, karena memang nggak semuanya punya bekal untuk berbicara kepada banyak orang begitu. Ya di situ juga sisi lemahnya gitu. Sekalipun mungkin diberikan pelatihan untuk beberapa orang yang memang sulit untuk bisa berkomunikasi, akan takut untuk melakukan interaksi dengan orang secara langsung. Jadi memang ya kendala internal ada, kendala eksternalnya juga banyak gitu ya. Kalau saya sendiri bahkan pernah waktu itu kita di pusat keramaian juga ada di itu ada sekitar berapa kilometer dari pusat kota Medan, ada pusat sarapan pagi begitu Bapak di daerah Pantai Labu.
pernah sampai ditolak dan kemudian tolong jangan dipoto-foto saya, jangan terima, saya nggak usah diambil foto, saya nggak perlu dikasih promosi apapun. Ada yang langsung menolak frontal di depan saya atau sampai rekan saya ketawa ngakak jadinya gitu kan. Karena rasanya antara ngakak liatin saya ngenes mungkin karena ditolak oleh calon ini gitu ya, calon konsumen begitu ya. Padahal kita baru mau bagi brosur dan tote bag gitu Pak, waktu itu udah langsung angkat tangan itu ibunya gitu kan. Padahal di awalnya saya merasa mengenal beliau begitu karena pernah berinteraksi mungkin di organisasi, tapi saya lupa namanya gitu. Oh siapa? Jangan sok kenal gitu gitu kan. Kemudian langsung tolong jangan ambil foto saya nggak mau terima apapun, tolong diambil aja. Ibu ini gratis, kita nggak minta bayaran apapun gitu, sampai saya sampaikan begitu kan. Itu teman saya yang pada saat itu bersama dengan saya jadi ketawa ngakak, antara kasihan lihat saya ditolak dan lucu lihat ekspresi si ibunya seolah-olah kita itu kayak minta duitnya mereka gitu dengan kita membagikan tote bag dan brosur begitu, seolah-olah semacam itu gitu ya. Resiko offline marketing begitu ya Pak Revi. Ya, betul. Ada masanya ditolak itu pasti banyak lah begitu. Yang respon positif dengan yang negatif itu 50-50 gitu kan. Tapi kan tidak semua orang juga punya mental. Jadi dari internal kita juga maksudnya nggak semuanya punya mental untuk ditolak. Nggak semuanya punya mental untuk menerima rasa malu atau maksudnya mengikhlaskan rasa malu itu begitu loh ketika kita melakukan offline marketing gitu. Makanya kemarin itu kita minta juga supaya ada pendampingan khusus untuk offline marketing itu gitu, supaya offline pun maksimal, online pun tetap berjalan begitu kan, karena teringat di minggu lalu juga Bu Dini menyampaikan karena memang kan online ini sifatnya masih di sisi awareness-nya saja, kita masih membangun kesadarannya begitu, tapi kan belum sampai ke action, belum sampai kepada tindakan gitu. Ya memang alhamdulillah efek pandemi juga, kalau lihat list pendaftar, bisa kita sampaikan di 2000 pendaftar tahun lalu ya, yang tahun ajaran 2021-2022, sudah mencapai 40% orang tua dan siswa yang mendapat informasi tentang sekolah kita lewat Google. Dari Google kemudian masuklah ke sosial media sekolah, banyak yang begitu. Atau ada juga yang langsung cari dari sosial media sekolah, begitu. Artinya sudah sampai di angka 40% yang pengen tahu nih, misalnya mau masuk TKJ, langsung aja dicari di Google sekolah TKJ terbaik di Kota Medan, muncullah sekolah kita begitu. Kemudian masuklah ke sosial medianya sekolah begitu. Artinya sudah banyak berubah mindsetnya masyarakat di Medan khususnya, di mana yang dulu itu kita pun ketika mau mengaktifkan sosial media ini juga kita berpikir emang mau orang Medan lihat informasi sekolah lewat sosial media, dulunya begitu gitu. Ketika yayasan meminta kita untuk profesional mengelola sosmed begitu. Tapi lama-kelamaan ya itu tadi zaman berubah, ditambah lagi ada situasi COVID ya yang kita bilang membantu sebenarnya dari sisi positifnya, malah membantu orang tua dan siswa ataupun calon siswa untuk mencari informasi tentang sekolah kita. Tapi sekali lagi ya itu tadi, mungkin bisa jadi ada 500 orang tuh yang ngecekin sosial media sekolah kita begitu kan, tapi yang nyangkut bisa jadi hanya 10 gitu. Kalau nyangkutnya 500 yang ngecek langsung nyangkut 500, alhamdulillah gitu kan, tapi itu kan sesuatu yang masih jauh dari kata pasti begitu ya. Setidaknya ada 500, ada 1000 yang melihat, kita berharapnya ada 500 nih yang mendaftar. Semacam itu kalau dari sisi online marketingnya gitu. Dari sisi offline marketing sekalipun kita menjumpai 1000 orang, belum tentu 500 orang itu akan datang ke kita gitu. Sebagai contoh kalau kita presentasi ke sekolah saja, ini roadshow yang dimaksud ini yang presentasi ke sekolah begitu Pak, ke SMP sederajat ya. Kita presentasi pun di depan anak-anak itu tadi, contoh satu kelas misalnya ada 30 orang siswa. Belum tentu dari satu kelas itu ada 5 orang siswa yang tertarik ke kita gitu. Bisa jadi ada 1 gitu. Tapi kalau ada 1 dari misalnya ada 8 kelas, berarti satu sekolah sudah dapat 8 kelas, sudah dapat 8 orang siswa begitu. Jadi artinya bahkan kalau sekarang kita berpikir apapun yang bisa dilakukan kita lakukan, yang penting itu tujuannya buat PPDB semacam itu. Tapi untuk yang offline marketing sekali lagi ini belum ada analisa
atau evaluasi yang sifatnya tertulis dibuat semacam itu, Pak. Itu dia Pak Revi, panjang saya sampaikan jadinya. Mohon Terima kasih maaf. banyak, Bu. Terima kasih banyak. Iya, Saya senang Pak sekali Revi. gitu. Ya, jadi saya juga bisa ini ya, justru dengan penjelasan yang panjang lebar ini saya bisa melihat kondisinya seperti itu. Jadi memang kalau melihat tadi atau mendengar tadi yang disampaikan Bu Puspita, salah satunya adalah ya memang anak-anaknya belum atau audiens kita belum teredukasi gitu, tentang terutama yang ini ya, hotel dan jasa wisata ini. Exposure-nya belum tinggi. Nah, tinggal sekarang adalah bagaimana membuat campaign gitu, marketing campaign atau program komunikasinya harus kayak gimana sih? Bagaimana sih cara kita mengkomunikasikan perhotelan? Bagaimana sih kita mengkomunikasikan jasa pariwisata? Dan salah satunya adalah kita harus bisa tonjolkan apa yang menjadi istimewa dari kedua jurusan tersebut. Itu satu. Yang kedua yang paling penting lagi adalah peluang kerjanya gitu. Nah, ini yang harus selalu di blow up gitu. Nanti kalau jasa wisata tuh Anda bukan jadi biro agen perjalanan saja, tapi Anda bisa menjadi event organizer misalnya. Event organizer itu tidak hanya bekerja untuk wisata saja, nanti bisa bekerja untuk misalnya nanti untuk MICE gitu kan. Ujung-ujungnya kan ke sana. Tapi kan orang nggak tahu gitu. Karena MICE itu kan atau yang namanya IO itu kan cenderung di background ya, di belakang kerjanya. Orang kan nggak kelihatan gitu. Padahal kalau dilihat uangnya itu lumayan gitu ya, dari sisi pendapatannya itu yang namanya event organizer atau wedding organizer dan lain sebagainya, sebenarnya kan bisa lewat di sini gitu, di jasa wisata. Nah, mungkin itu yang sedikit ditwist gitu, bahwa peluang kerjanya itu sangat terbuka gitu. Nah, nanti di perhotelan juga sama gitu. Apakah memang hanya kerja di hotel saja? Nanti kita tunjukkan gitu bahwa hotel-hotel itu sekarang banyak loh di Medan. Hotel-hotel itu kalau kerja di hotel itu kan tidak harus di kota Medan saja. Bisa aja nanti kerjanya di luar negeri, bisa saja di luar daerah yang membutuhkan perhotelan. Nah, dan itu masih banyak dibutuhkan oleh Indonesia. Jangan sampai nanti kita kalah misalnya dengan tenaga asing dari Filipina, dari Asia Selatan. Nah, itu mungkin yang harus disampaikan. Kemudian yang penting lagi adalah mungkin bisa menyertakan berapa sih salary-nya atau pendapatannya. Nah, itu mau nggak mau juga kita harus tampilkan gitu. Nanti kalau kerja di luar negeri di hotel ini berapa sih? Atau misalnya nanti dia kerja di kapal pesiar gitu kan. Itu kan perhotelan juga sebetulnya kan. Nah, jadi yang kemudian yang selanjutnya adalah apa sih yang diajarkan sama SMK 2 Telkom Medan untuk hotel dan jasa wisata itu? Apa yang diajarkan? Kalau dibikin kurikulum kan orang pusing gitu kan, mata pelajarannya nggak ngerti. Tapi ini nanti kamu diajarin ini, kamu diajarin ini, kamu ajarin ini, sehingga nanti pas lulus kamu bisa ini. Nah, itu mengemas hal tersebut yang harus kita olah sebetulnya. Kemudian apa yang kita miliki gitu kan, bagaimana kita menonjolkan bahwa si SMK 2 Medan ini adalah sekolah yang istilahnya terpilih ya, sekolah yang bagus. Nah, itu yang harus dikomunikasikan. Dan caranya kan tidak bisa satu kali gitu. Tadi kalau masalah konversi saya setuju gitu. Sosial media itu jangankan untuk sekolah ya SMK. Untuk brand-brand terkenal pun tingkat conversion rate-nya mungkin kurang dari 30%. Artinya kalau ada yang berkunjung 1 juta, mungkin yang yang kena pop-up-nya 1 juta, mungkin yang dia klik si ininya cuma 300.000 atau 10% aja udah bagus, karena memang tujuannya adalah untuk awareness, itu bukan untuk engage dari sisi sosial media. Pun dengan offline ya, offline itu sama. Mungkin Ibu juga pernah ditawarin asuransi ya. Kita kan nggak tahu dia tuh udah nawarin berapa ratus orang. Nah, itulah memang di situ. Tapi kan intinya adalah gimana kita membekali guru itu dengan pengetahuan yang sama, yang seragam. Misalnya guru yang di TKJ mungkin dia terlalu tidak paham terhadap hotel. Nah, kita bikin konsep yang sama gitu. Dan nanti kita edukasi gurunya dulu. Ini loh yang kita mau sampaikan ke siswa kayak gini. Ini loh yang kita mau sampaikan ke orang tua kayak gini. Jadi semuanya seragam. Nah, kalau misalnya sudah punya konsepnya, tinggal nanti eksekusi. Eksekusinya apa? Nanti pas misalnya roadshow ke SMP,
mungkin tidak cukup ke kelas 3 saja, nanti minta izin. Ke kelas 1-nya juga kita datang, ke kelas 2-nya kita datang. Bentuknya mungkin tidak harus menjelaskan nanti ini jadi apa. Mungkin kita bisa, kalau kuliner misalnya demo masak, atau misalnya bikin lomba yang seru-seruan gitu, bagaimana cara merapihkan kasur gitu, atau bikin kuis gitu, bagaimana cara bikin booth ya di sekolah SMP, bisa nggak bikin ini jadi rapih, mungkin dikasih hadiah ya, games-games kayak gitulah, mengenalkan hal-hal, atau misalnya bikin satu, bisa kerjasama juga gitu, bisa bikin project ya, project event dengan anak-anak gitu. Misalnya gimana sih cara suruh mereka bikin proposal event ya, gimana sih caranya untuk menjadi apa, untuk membuat event yang banyak dikunjungi oleh penonton. Nah, itu juga bisa gitu. Jadi yang proyek-proyek kecil itu yang kita ajarkan tidak harus melulu untuk mengenalkan ini loh SMK kita. Tapi apa yang dikerjakan di SMK itu yang kita kerjasamakan dengan SMP. Nah, mungkin kurang lebihnya sih seperti itu ya. Jadi saya juga menarik, saya udah ya ada, saya curiganya memang di situ gitu ya. Di Medan itu orang mungkin tidak terlalu tertarik dengan pariwisata gitu ya. Karena karakternya kan, mohon maaf ya, mungkin tidak suka melayani, mungkin itu ya Bu ya. Itu juga mungkin bisa jadi salah satu karakter beda mungkin. Benar itu Pak. Itu mungkin salah satunya. Ini baru dugaan saya gitu, saya takutnya Iya. menyinggung gitu, tapi ternyata ya itu kalau misalnya di Jawa atau di mana gitu kan orang lebih senang Yup, untuk surf ya. benar. Nah, jadi ngapain saya harus bungkuk-bungkuk gitu kan? Ngapain saya harus kasih selamat? Mungkin itu juga salah satu karakter yang ini. Nah, jadi bisa kita alihkan ke hal yang lain gitu. Jadi perhotelan itu bukan cuma bungkuk-bungkuk aja, bukan cuma ngelayanin aja, tapi kita bisa memanage. Nanti juga kalau misalnya Anda masuk ke perjalanan wisata, ya bukan ngurusin orang untuk jalan-jalan, tapi Anda bisa meng-create satu event untuk diikuti oleh banyak orang. Nah, jadi bukan positioning-nya itu atau mempersepsikannya itu bukan sebagai server, orang yang melayani saja. Memang melayani, tapi mungkin lebih ke background-nya yang kita tunjukkan. Kurang lebihnya sih kayak gitu mungkin Bu. Terus saya curiganya itu sih memang kalau di Medan itu makanya nggak banyak gitu ya. Terus kan memang Medan itu kan pintar-pintar ya Bu ya, Pak ya. Yang di IT itu makanya mereka senang gitu kan. Matematiknya kan jago-jago gitu di Sumatera Utara itu. Nah, itu yang mungkin menjadi, nah ini juga kan kalau kita lihat sebagai karakteristik satu daerah juga harus kita pahami. Nah, tapi bukan menutup kemungkinan ini akan menjadi menarik lagi. Apalagi kalau sekarang wisatanya sudah jalan gitu ya, sudah lancar. Nah, mungkin kalau dari saya sih kurang lebih seperti itu ya. Ini udah 1 jam juga, nggak kerasa ya. Nanti mungkin Bapak-bapak kami harus ngapain ya. Kalau saya mungkin sarannya seperti itu gitu. Jadi yang paling dasar itu adalah mengajarkan ini atau mengedukasi pasarnya, entah edukasi anaknya sama orang tuanya juga gitu. Entah gimana caranya, kita coba ketemu sama orang tuanya atau lewat WA kita kasih brosur. Caranya bisa macam-macam, bisa bikin brosur yang menarik mungkin yang menggambarkan tentang hotel dan perjalanan wisata. Terus nanti kalau ketemu juga sama, kita kasih presentasi yang memang menarik ketika untuk perjalanan wisata. Atau kita ajak siswa kita yang alumni dari SMP mana, suruh presentasi di sana. Ngapain aja sih belajarnya? Ya pasti ya kita ceritain yang senang-senangnya aja. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan lagi atau mungkin cukup? Saya rasa sih ya. Untuk selanjutnya, hatur nuhun Bapak dan Ibu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kalau ada yang mau disampaikan lagi, silahkan didiskusikan aja atau diskusi dengan saya. Baik, dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Pak Revi. Oke, terima kasih banyak Pak Revi atas materinya yang sangat menarik ya. Dari tadi pembahasannya juga cukup panas untuk Bapak Ibu seputar penurunan pendaftar Telkom dibandingkan dengan sekolah kompetitor dan juga marketing plan kepada pasar dari jauh-jauh hari sebagai solusinya, termasuk ada event offline dan online, offline berupa roadshow dan lain-lain, dan juga online berupa dari sosial media untuk menarik orang tua siswa, calon dan juga calon siswa tersebut. Lalu untuk
sebelum kita masuk ke materi selanjutnya ya, Bapak Ibu, akan ada sesi ice breaking nih, biar saya dan Bapak Ibu lebih fresh untuk memerhatikan materi selanjutnya yang akan disampaikan. Karena kebetulan sekarang juga udah masuk waktu istirahat ya, waktunya untuk muncul hawa-hawa ngantuk nih. Nah, untuk sesi games akan saya alihkan kepada MC Games, yaitu Kevin Tiffany. Silahkan Kevin. Oke, terima kasih Fasya. Oke, Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu semuanya, perkenalkan nama saya Kevin Tiffany Andriano. Saya dari Ilmu Komunikasi angkatan 2021. Sama seperti MC umum, yaitu sama-sama nama Tiffany. Oke, kita bakalan mulai ice breaking-nya. Ada, mohon maaf sebentar. Sambil menunggu untuk acaranya ice breaking-nya, mohon maaf sebelumnya, ice breaking-nya dimulai. Mungkin Bapak Ibu guru di sini mungkin sudah makan siang? Pastinya sudah lah, Oh, Pak. udah ya. Sudah Pak, alhamdulillah. Sudah, Mas. Oke, siap. Sebentar lagi, mohon tunggu sebentar. Oke, apakah sudah terlihat? Belum. Belum, Belum, Mas. Mas. Oh, belum ya. Baik. Oke, sudah siap? Sudah terlihat. Oke, selamat datang di ice breaking kali ini. Kita akan main tebak gambar. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada beberapa peraturan yang harus ditaati sebelum permainan. Yang pertama, akan ada 5 pertanyaan yang harus Bapak Ibu jawab. Lalu, silakan menggunakan fitur raise hand untuk dapat menjawab. Lalu yang ketiga, yang tercepat akan kami persilakan untuk on mic dan menyebutkan identitas dan juga jawabannya. Lalu yang keempat, jika sudah menyebutkan dan salah, tidak diperkenankan menjawab kembali hingga pertanyaan selanjutnya. Oke, yang kelima, jangan lupa ikut sesi game ini dengan baik ya, karena akan ada hadiah di akhir acara untuk peserta dengan jawaban yang benar. Bapak Ibu sudah siap semuanya? Siap. Siap. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama. Ini tebak gambar ya. Nah, kira-kira ini ada hewan apa ya? Ada yang bisa? Singa. Silakan Singa. bisa raise hand. Oke, sebentar harus raise hand dulu baru saya sebutkan, baru disebutkan jawabannya. Oke, dari mohon maaf ini Pak Rizwan. Iya, siap. Ya. Apa Pak kira-kira? Singa. Singa. Oke, yakin Pak dengan jawabannya? Nggak yakin sih. Yakin. Oke, jawabannya salah. Oke, selanjutnya ada yang berani untuk menjawab? Mungkin Bu Puspita? Saya. Iya. Silakan. Siapa? Bu Puspita? Bu Puspita? Bu Puspita. Oh, oke. Ya, kira-kira Sebenarnya apa tadi Ibu? saya ingin mau jawab yang sama Oh, gitu. dengan Pak Rizwan. Iya. Tapi setelah dibilang salah, saya jadi mikir itu apa. Iya. Coba Belum Ibu. dapat, Mas. Oh, belum dapat. Oke. Belum dapat. Kita lempar ke selanjutnya. Mungkin ada yang bisa menjawab Bapak Ibu? Kayaknya sudah menyerah ya. Ini Apa? singanya dianeh-anehin ya. Iya nggak ya? Mari kita lihat. Badan singa, kepala burung kali ini. Iya, Pak siapa ini? Oh, Pak Atsmat. Mari kita lihat jawabannya ya bersama-sama. Jadi jawabannya hamster. Hamster. Oke, udah mulai kelihatan ya seberapa anehnya game ini. Berarti jawabannya gitu. Oh gitu ya. Oke, mari kita lanjut ke pertanyaan kedua.
Hewan apakah ini? Ayo, Bapak Ibu ada yang bisa menjawab belum? Ya, Mungkin yang bisa, kalau bisa menjawab bisa langsung raise hand. saya. Siapa? Mohon maaf, bisa raise hand. Oke, Pak Asmat. Kira-kira apa, Bapak? Punten, Pak Asmat. Oh ya, mungkin Pak. Siap. Ya, Oh ya, Pak Riz. yang jelas bukan panda, kucing. Kucing, Sorry oke. Pak, lupa on mic tadi. Tadi Pak Risman ya yang menjawab kucing. Ya, kucing. Ya, Oke, siap. jawabannya salah. Oke, ada lagi nggak nih Bapak Ibu? Ada yang bisa menjawab nggak kira-kira? Itu Bu Puspita udah raise hand. Oh, Puspita ya. Iya, Bu. Silakan Ibu, Bu Puspita. Kira-kira apa Ibu? Dari bentukannya aja deh, Bu. Berbulu gitu, Bu. Saya jawab tikus aja lah. Kayaknya karena itu bukan panda. Oh, panda ya. Oke, tikus. Dan jawabannya salah lagi. Oke. Udah bukan sih. Saya kasih kesempatan satu kali lagi untuk Bapak Ibu menjawab. Mungkin ada yang bisa menjawab? Ya. Pak Risman tadi sudah? Pak Turnip mungkin? Udah tapi Apa Pak? Kucing, bukan panda tapi kucing. Ya, kucing. Oke. Dan sekali lagi kurang tepat. Mari kita lihat jawabannya yang benar ya. Kucing, bukan kurang tepat Ibu. Oke. Jawabannya adalah apa ini? monyet. Oke. Monyet. Dari tadi belum ada yang belum ada yang benar ya jawabannya. Mungkin karena Kali ini loh. saya benar ini. Oke, coba ya Pak ya. Pertanyaan selanjutnya ini lumayan loh hadiahnya. Jadi ayo semangat, bisa yuk. Oke, pertanyaan ketiga nih. Ini gampang banget sih. Ini gampang banget. Mungkin ada yang bisa raise hand? Tetap Bu Puspita? Atau gimana? Kayaknya burung cendrawasih, tapi karena ini tadi ngaco kan, jadi saya pilihnya apa ini ya? Burung merak itu, Bu. Oh, burung merak ya? Bukan cendrawasih ya? Bukan. Burung merak. Oh iya, Ayo, Bu. cendrawasih nggak cantik kayak gitu. Udah sore ya Bu ya? Jadi, udah sore agak error. Apa ya ini? Apa Ibu kira-kira? Ini kayaknya bunga lah. Bunga. Oke. Oh, hewan ya ditanya. Ada ditanya hewan Ibu, ada Iya, ini pertanyaannya. Iya. Apa Ibu kira-kira? Angsa? Angsa, oke. Sudah Ibu ya? Udah yakin dengan jawabannya Ibu? Yakin. Yakin, oke. Mohon maaf, sekali lagi jawabannya kurang tepat. Salah. Salah lagi. Mungkin dari Saya. siapa Pak? Saya Pak. Wahyudi Pak. Ya, saya. Kura-kura Pak, Oke, kura-kura. Kura-kura. Bener nggak ya? Kira-kira bener nggak Bapak Ibu semuanya? Mari kita lihat ya. Ternyata kurang tepat lagi Bapak. Kurang tepat. Saya Pak. Oke, siapa tuh? Pak Turnip atau Pak Rizwan. Oh, Pak Rizwan, Ya. ya. Bisa raise hand Bapak kalau yang tidak menjawab bisa di lower hand-nya. Oke Ya, Pak. lower hand-nya. Jawaban saya landak. Landak. Kira-kira bener nggak ya? Menurut Bapak Ibu bener nggak? Untuk kali ini aja deh. Kira-kira bener nggak Pak? Enggak juga. Enggak juga, oke. Dan bener, ternyata enggak juga. Bener juga. Kita lihat jawabannya. Merak. Loh. Beneran merak dong. Beneran merak. Aduh, Bapak Ibu udah mulai sore ya. Sudah tadi lumayan berat. Tadi kan buat ngaco. Oh iya, ya. Awal-awal ya. Makanya mari kita lihat di pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan nomor 4 nih. Nah, ini apa nih kira-kira? Kuda. Ada Pak Kuda. Oh, kuda. Oke, Pak Wahyudi sama Pak Turnip, kuda. Ada lagi nggak mungkin Bapak Ibu? Langsung jawab aja deh. Ada yang bisa nggak kira-kira? Burung. Bisa dikasih hint-nya dulu kali ya, karena kita udah ke pertanyaan keempat juga nih, biar ada yang silakan. Oh gitu. Hint-nya hewan sih. Iya. Kayaknya burung ini. Oh, Soalnya burung. belum ada dari tadi kepala burung. Oh gitu. Iya Pak. Kira-kira bener nggak ya jawabannya? Sekali lagi. Salah. Kurang tepat lagi. Kita lihat ya jawabannya. Hiu. Hiu punya kaki. Aduh, Lari kaki. orang semua tuh Pak. Aduh. Betul. Nanti
Karnivora Kayaknya gitu bukan ya. hewan lah. Apa ini, Bapak? Hewan jadi-jadian. Jadi-jadian, betul. Oke, kita ke pertanyaan terakhir nih. Kira-kira ada yang bisa jawab gak ya sampai saat ini? Itik. Ada yang bisa jawab nggak? Ini Anak- hint-nya aja anak ya. bebek. Kepalanya beda deh. Jadi Katak. kepalanya apa? Kira-kira kepalanya apa deh? Bebek. Babi. Bebek. Kuda. Siapa yang jawab, Babi? Saya Ibu Ira, babi. Bu Ira. Ya, kita lihat jawabannya benar atau tidak? Benar. Oke, berarti pemenang kali ini Ibu Ira ya? Ibu Irawati. Betul, Ibu? Benar, Mas. Oke, terima kasih. Nah, Sama-sama. ini mau nambah lagi nggak pertanyaannya? Ngomong ada satu lagi nih. Mau. Oh, ya, Mau ya. satu lagi. Oke, bonus nih, babak bonus. Nah, ini kira-kira hewan apa ya? Burung ini. Burung ya? Kayaknya Bapak Karena, senang sekali karena dengan ada burung ya? bulu-bulunya itu. Ada Kura-kura. bulu-bulunya. Nampak sikit. Penyu. Oh gitu, penyu. Oke. Penyu. Ada lagi nggak Bapak Ibu? Ya, Bisa ya, menjawab? Ada kura-kura. Kura-kura. Ya, badannya kura-kura Bapak. Tapi kepalanya apa deh? Nah, ini udah Oh, kebiasaan kepalanya. lagi nih. Yang ditanya kepalanya ya, bukan hewannya. Ya, tapi kan termasuk hewan Bapak. Kira-kira apa ya? Bebek-bebek. Bebek. Oke. Ada lagi nggak mungkin Ayam. Bapak Ibu? Jerapah. Jerapah. Ibu dapat dari mana Oh ya Ibu? iya. Oh iya Oke, benar bener. jerapah. Jerapah. Ibu sepertinya sudah melihatnya di Google ya Ibu ya? Oh, enggak lihat lagi Google, Mas. Oh, nggak Ini lihat. udah ada beberapa kali ngasih tebakan kayak gini. Oh gitu. Oh berarti saya kurang Iya. asik ya Bu ya. Mohon maaf. Mohon maaf sekali, mohon maaf. Nanti saya bikin lagi deh Bu yang lebih Oke. asik lagi di pertemuan Berarti selanjutnya. hadiahnya double ya, Mas ya? Ya, bisa tidak ya? Kayaknya sepertinya tidak bisa. Oke. Oh, nggak bisa ya. Tidak bisa, Ibu. Mohon maaf. Oke. Nah, itu tadi ice breaking kita sudah selesai. Mungkin Bapak Ibu bisa mengisi link absensi dan juga feedback untuk nanti. Jadi untuk persiapan. Karena sebentar lagi kita juga akan lanjut ke materi selanjutnya. Jadi persiapkan Bapak Ibu untuk materi selanjutnya. Oke, terima kasih. Sekian dari saya, Kevin Tiffany Andriano. Kembarannya Tiffany juga sebelah, Pasya. Sekian dari saya, terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih banyak Kevin atas sesi gamesnya yang lumayan bikin naik darah sedikit ya Bapak Ibu. Karena tadi ada hewan yang palanya beda dan ternyata ada juga yang sama nih. Nah, setelah sesi games tadi, semoga kita jadi lebih siap untuk materi selanjutnya dan lebih fresh dan nggak ngantuk ya. Dan materi selanjutnya akan dibawakan oleh Ibu Almira Syabrina. Untuk Ibu Syabrina, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, Assalamualaikum Bapak Ibu, ketemu lagi kita. Kemarin saya sempat ngisi juga ya Ibu ya, Bapak di SMK. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Bu. Oke, Bapak Ibu sebenarnya materinya nggak akan banyak ya karena memang sudah diskusi juga dengan Pak Revi juga. Tadi sudah saya menyimak juga nih obrolan-obrolan dengan Bapak Ibu gitu ya. Permasalahan sebenarnya seperti apa sih gitu. Kalau dari saya masuk pertama gitu ya, oh kayaknya kita tuh sudah banyak melakukan tindakan gitu ya Bapak Ibu ya, tapi kayaknya masih kurang nih, kurang greget gitu untuk mendapatkan siswanya gitu. Nah, kalau saya sebenarnya ingin lebih banyak diskusi sama Bapak Ibu gitu ya. Sekiranya kalau misalnya kita bikin atau misalnya menerapkan tools marketing untuk hal-hal yang kita evaluasi itu seperti apa sih? Nah, kalau tadi kan Pak Revi lebih banyak ngebahas tentang offline-nya ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau di saya akan sedikit ngebahas nih tentang online-nya gitu ya. Sebenarnya di online ini bisa banget untuk dimaksimalkan gitu. Kenapa sih masih bisa untuk dimaksimalkan gitu ya? Karena memang seperti yang kita bisa lihat ya, walaupun gitu sekarang udah mulai ada kegiatan secara hybrid, tapi masih banyak orang-orang yang, apalagi anak-anak sekarang gitu ya terkhususnya, itu masih banyak banget yang ngegunain gadget gitu ya untuk cari-cari informasi. Nah, ini ada sedikit Bapak Ibu materi yang akan saya sampaikan ya untuk
mengevaluasi tools marketing dari PPDB SMK 2 Telkom Medan. Tadi sudah ada tampilannya juga dari Pak Revi gitu ya, bahwa ada nih yang offline-nya, ada yang online-nya. Nah, di sini saya akan membagi menjadi website untuk online ya, untuk website dan juga media sosial. Nah, saya ingin tahu dulu nih, karena kan nanti kita akan mengevaluasi lebih lanjut gitu ya. Kalau misalnya website sendiri, Bapak Ibu, apakah memang website ini punya interaksi gitu antara Bapak Ibu pengelola website dengan audiens yang dituju gitu ya? Apakah memang website ini nanti fungsinya gitu ya hanya untuk menyampaikan informasi atau seperti apa gitu ya? Nah, ini mau saya tanya ke Bapak Ibu nih. Kemudian apakah gitu ya dengan informasi yang tadi sudah dipilah dan dipilih apa sih yang mau dipublish di website gitu ya, interaksi itu kemudian muncul atau tidak? Boleh Bapak Ibu, saya mau sekalian tanya-tanya nih, mungkin yang jago untuk marketing secara online-nya gitu, boleh Bapak Ibu, saya mau tanya dulu gimana sih interaksinya kalau menggunakan website dari tools marketing ini gitu. Oke, baik Bu. Ya. Oke, dengan Pak siapa ya Pak? Kebetulan saya, Rizwan. Rizwan. Kebetulan saya yang mengelola website. Jadi jika dilihat memang belakangan ini untuk yang mengakses website itu sangat sedikit ya, dibandingkan dengan media sosial. Ya bisa dilihat dari page view-nya memang sedikit gitu. Mungkin nggak sampai ratusan, hanya puluhan, bahkan ada yang masih di bawah 10 gitu. Untuk apa namanya, pertanyaan-pertanyaan yang ada di website itu jarang ya yang nanya di situ ya. Walaupun ada, palingan yang pertanyaan-pertanyaan lama gitu. Jadi untuk interaksinya memang kurang lah kalau untuk website. Mungkin lebih banyak ke media sosial seperti Facebook atau Instagram gitu Bu. Oke, jadi sementara ini website itu memang dikhususkan untuk SMK 2 ini ya Pak, untuk menyampaikan informasi aja gitu ya, untuk posting gitu ya? Iya, benar. Oke, Posting jadi kegiatan-kegiatan, foto-foto atau informasi seputar yang ada di SMK Telkom 2 gitu, sekolah lah. Oke, jadi memang itu sudah terkhusus gitu ya. Pokoknya website itu orang-orang kalau mau tahu lebih lanjut gitu ya, lebih ke website kan ya Pak ya? Iya, tapi tidak tertutup kemungkinan kalau misalnya ada respon atau pertanyaan di dalam website ya kita jawab juga gitu. Tapi memang lebih banyak yang bertanya di media sosial gitu. Oke, nah ini tadi juga udah dijawab sama Pak Rizwan juga ya. Katanya media sosial yang digunakan ini ada Facebook gitu ya, sama juga Instagram ya Pak Rizwan ya? TikTok juga ada. Oh, TikTok juga ada ya. Nah, kalau misalnya dari ketiga ini, Pak, saya ingin tahu deh, kalau dari target audiens khusus dari media sosial ini, ada nggak sih, Pak? Atau memang sebenarnya, ya udah deh, kita SMK 2 Telkom 2 Medan ini akan lebih memfokuskan gitu ya untuk anak-anak aja deh karena media sosial, atau bahkan tiap media sosial ini ya udah kita mau posting misalnya di Facebook untuk siapa gitu. Itu ada nggak sih, Pak? Kalau izin jawab ya Bu Mira. Iya, boleh. Kalau untuk di sosial media itu ketiga akun sosmed itu baik yang fanpage, kemudian Instagram maupun TikTok itu memang tujuan sasarannya ada. Kenapa tetap diaktifkan ketiganya gitu, walaupun sebenarnya kalau fanpage sekarang kan mungkin kayak menurun ya secara, maksudnya dari sisi target audiensnya. Kalau kita lihat insight itu tidak selalu, maksudnya tidak menanjak positif gitu. Tapi kalau di IG kita bisa lihat perkembangan dari minggu ke minggu, itu selalu ada interaksi yang cukup baik gitu. Nah, kalau di Facebook ini tadi yang fanpage-nya gitu ya, karena tujuan kita tuh menyasar orang-orang tua daripada si siswa tadi begitu. Harapannya begitu. Walaupun sebenarnya postingannya tuh mirroring gitu, Bu Mira. Jadi tidak ada maksudnya postingan khusus untuk fanpage, ada postingan khusus untuk Instagram, ada postingan khusus buat TikTok, gitu nggak semacam itu. Jadi kita itu bikin postingan tuh biasanya memang mirroring. Apa yang dipost di Instagram itu juga dipost di fanpage juga begitu, karena kan dihubungkan begitu.
Cuma target dari audiensnya yang berbeda. Kalau di fanpage itu kan memang harapannya kepada orang tua yang menjadi penentu keputusan gitu, penentu akhir atau pembuat keputusan dari anak-anaknya mereka begitu. Karena kan kalau SMP mau masuk ke SMA atau SMK kan memang orang tua tuh masih lebih banyak berperan dibanding anaknya sendiri gitu. Masih sedikit sekali lah anak-anak yang memang dia yang memiliki keputusan mau masuk sekolah mana lalu kemudian orang tua mengizinkan atau mengikuti begitu. Yang semacam itu kan masih sedikit. Nah, kalau di Instagram itu tadi memang sasarannya itu ke Gen Z-nya sendiri. Walaupun kalau kita lihat insight di Instagram kita tadi, sebenarnya kan kalaupun kita mengiklan ya, ini kan kita nggak bisa mengiklan langsung kepada anak di usia 15-an begitu kan, Bu? Iya, Karena betul. memang iklan itu dia kalau yang social media ads ya maksud saya gitu. Karena kan kita bisa mengiklan tuh ke anak dengan usia 18 tahun ke atas gitu. Jadi artinya sebenarnya target audiens ini pun sebenarnya tidak bisa langsung kepada si anak begitu. Tapi kita berharap dari setiap postingan kita, kalau kita tidak bisa menyasar lewat social media ads-nya, tapi maksudnya postingannya itu bisa mengena kepada si Gen Z-nya tadi. Kalaupun tidak mengena kepada Gen Z-nya, karena saat ini pun orang tua daripada si anak-anak ini tadi, anak-anak Gen Z itu ada di X dan di Y, di beberapa orang anak ya. Jadi artinya masih ada kesempatan orang tuanya juga tahu informasi yang ada di Instagram gitu. Karena kalau kita lihat ke beberapa orang tua siswa saat ini, ada separuh orang tua siswa yang juga memiliki Instagram yang update juga begitu, yang kadang-kadang juga ikut update dengan postingan sekolah, berkomentar, like dan seterusnya gitu atau nge-share. Nah, kalau untuk TikTok sendiri itu memang targetnya itu lebih kepada Gen Z yang kita harapkan gitu. Karena kalau kita lihat di beberapa anak-anak yang kelas 10 sekarang ya, beda dengan anak kelas 11 dan kelas 12, kalau misalnya kita tanya tuh siapa sih yang punya akun TikTok gitu, di satu kelas itu paling hanya beberapa orang siswa gitu, kecuali memang ada siswa yang memang di satu kelas tersebut itu yang tipikalnya suka interaktif ya di media sejenis TikTok ini tadi. Jadi suka bikin video, suka bikin apa namanya ngedit-ngedit video segala macam, itu memang pasti biasanya punya akun TikTok begitu. Tapi kalau secara ininya secara masifnya kalau kita lihat dari siswa kita yang kelas 10 yang banyak memiliki akun TikTok. Jadi kita berpikirnya kemarin itu ya, asumsi awal ya, ini kayaknya kalau anak-anak SMP sekarang ini kayaknya punya akun TikTok juga gitu. Makanya waktu kita kemarin ada workshop sosial media itu dari Direktorat SMK, karena sekolah kita kan kemarin di 2021 menjadi salah satu sekolah SMK Pusat Keunggulan Bu Mira. Jadi salah satu kegiatan dari SMK Pusat Keunggulan itu tadi ada memang mengharuskan sekolah itu mengelola sosial media sekolahnya begitu. Jadi memang ada dia bentuk workshopnya. Jadi kita memang diundang waktu itu ke Jakarta untuk mengikuti workshop tersebut. Akhirnya kita baru membuat si akun TikTok itu per November 2022. Jadi awalnya ketika TikTok ini sudah mulai booming, kita sudah sempat berpikir untuk membuat, tapi setelah lihat lagi ke anak-anak begitu yang ada di sekolah pada saat 1 tahun yang lalu, kita berpikir ini anak-anak ini kok nggak ada ya yang pakai TikTok kelihatan gitu ya. Maksudnya nggak ada aktivitasnya yang menunjukkan bahwa mereka sedang bertiktokan gitu. Tapi semakin ke belakang ya karena kita juga sudah tatap muka 100%, akhirnya jadi kelihatan gitu kan aktivitas anak-anak ini yang nanti di koridor itu pada goyang-goyang, joget-joget segala macam gitu. Terus kemudian ketika kita lewat Miss, lanjutin aja abang kakak gitu kan. Akhirnya jadi mereka oh fine aja sih gitu kalau TikTokan dia sekolah, ya silahkan gitu. Jadi itu juga yang membuat kita tuh jadi punya insight harus nih, memang wajib nih sekolah punya akun TikTok juga gitu. Tapi saat ini pun si akun TikTok itu mirroring dengan Reels Instagram begitu. Dan untuk video-video yang interaktif sesuai dengan trending saat ini atau sesuatu yang viral pada saat ini, itu kita biasanya libatkan anak-anak yang mau buat video TikTok. Karena nggak semua anak juga gitu. Jadi ada kalau di kelas 12 itu hanya ada satu kelas itu
dan itu pun di satu kelas nggak semuanya, ada beberapa orang anak yang memang mau dan mereka memang suka membuat video TikTok. Biasanya ditugasin ke mereka, TikTok apa Miss gitu, yang lagi viral sekarang Bang, kakak yang ini gitu, nanti mereka buat gitu. Kayak kemarin itu mereka buat tuh dari kelas 12 perhotelan juga, mereka buat yang kan ada video yang ngedipin mata gitu ya, lagunya Oh saya iya. lupa apa gitu kan, akhirnya jadi oh kayak gini Miss, tahu Miss, ntar ya kita buat gitu. Jadi mereka itu rasanya jadi bersemangat, oh ternyata video kayak gini aja bisa jadi konten gitu kan. Jadi itu yang membuat mereka jadi bersemangat untuk buat gitu. Nah yang di kelas 10 itu masih belum terkoordinir gitu, ketika disuruh bikin TikTok itu masih lebih kepada kesenangan pribadi ya, masih agak susah untuk kita kondisikan gitu. Tapi kalau di kelas 11 dan 12 sangat sedikit memang anaknya yang mau bertiktokan gitu. Tapi ketika ada yang mau, mereka udah lebih mudah untuk diarahkan harus buat apa gitu. Gitu, Oke, baik. Bu Mira, mungkin yang bisa disampaikan tentang sosial media sekolah. Oke, terima kasih banyak Bu Puspita. Nah, Ya, tadi udah sama-sama terjawab Bu ya Mira. pertanyaan saya gitu, oh media sosialnya apa aja yang digunain, targetnya siapa gitu kan ya. Nah, kita akan ngebahas dulu nih. Nah, ini yang kemarin juga sempat disampaikan Bu Marta dan kawan-kawan ya, Bapak Ibu ya, bahwa ketika kita buat sebuah segmenting, targeting, dan positioning, berarti kan kita sudah punya uniqueness-nya gitu. Walaupun tadi saya juga sudah sempat dikasih lihat sama Pak Revi gitu ya, pesaingnya itu banyak banget gitu. Oh, ada juga yang pariwisata tadi ya, yang saya sempat dengar bahwa katanya dari segi harga katanya mereka lebih menang, lebih murah, makanya orang banyak lari ke sana. Nah, saya mau nanya nih ke Bapak Ibu gitu ya, kalau untuk dari ibaratnya positioning ya, nah kalau di SMK Telkom 2 Medan ini punya nggak sih sebuah uniqueness atau keunikan yang sebenarnya ditonjolkan, oh ya mendingan sekolahnya di Telkom 2 Medan aja gitu, karena kita tuh punya apa gitu, ada nggak ya Bapak Ibu? Atau mungkin misalnya memberikan beasiswa untuk kuliah di TELU, ada nggak sih yang pernah dipromosiin yang unik, kayaknya di sekolah lain tuh nggak ada gitu, ada nggak Bapak Ibu? Oke. Gimana Bapak Ibu? Ada nggak? Kalau untuk ininya, Bu Mira, kita udah list kemarin, memang itu itulah kenapa memang harus ada postingan, udah agak lama sih kita post itu ya, itu di November atau Desember, saya lupa, kayak di Desember itu postingannya terkait itu, dan sebenarnya itu setiap tahun memang berulang gitu. Kan memang sebenarnya postingan ini, konten ini tadi bisa kita repost lagi gitu kan, mungkin kita desain lagi berbeda, tapi sebenarnya kontennya itu sama gitu isinya. Jadi tentang uniqueness ini tadi, itu kita udah post juga di November atau Desember, saya lupa juga. Tapi itu tadi memang kita di situ masih menyebutkan kelebihan kita dengan beberapa angka begitu ya, ada beberapa nomor begitu yang kita buat begitu kan, 11 kelebihan atau apa gitu ya, 11 kelebihan keunggulan dari SMK Telkom 2 Medan. Jadi di situ memang kita sebutkan yang apa namanya, sekolah kita yang dinobatkan sebagai SMK Pusat Keunggulan 2021, kemudian berbasis ICT, kemudian beasiswa 10 besar ke Telkom University gitu kan, itu disampaikan di situ, salah satu poinnya itu di situ. Jadi tapi itu tadi karena memang konten yang semacam ini kan kadang tidak kalau kita ulangi terlalu cepat nanti akan jadi teringat ke audiens, kayak ini kemarin kan udah di-post ya, kalau di-post lagi kadang begitu juga. Tapi terlalu lama pun akhirnya orang mungkin banyak yang nggak tahu gitu. Jadi harus memang disiasati, masih mau menyampaikan hal yang sama tapi disiasati dengan cara yang berbeda. Mungkin gitu sih ininya. Oke, nah kalau yang tadi Bu Puspita sempat sampaikan berarti ini secara umum ya dari SMK Telkom 2 Medannya gitu ya. Nah kalau dari segi perjurusannya nih, ada nggak yang sebenarnya jadi bikin terlihat berbedanya gitu, ada nggak uniqueness-nya? Pasti ada lah Bu Mira. Sebenarnya harus ada pastinya masing-masingnya gitu. Hanya saja itu belum
terangkum di dalam bentuk sebuah konten sosial media gitu. Artinya gini kan, jadi maksudnya kayak TKJ, dia uniknya apa gitu kan, semacam itu. Itu Iya, belum betul. terangkum di dalam satu konten semacam itu. Jadi kita ngepost masing-masing jurusan itu masih tentang prakteknya, ekskulnya, biasanya begitu. Jadi belum ke arah uniknya TKJ ini apa, uniknya perhotelan apa, uniknya usaha layanan pariwisata apa, uniknya kuliner atau tata boga itu apa gitu, belum sampai ke ranah itu begitu. Tapi ini jadi masukan juga Bu, biar saya juga dan para kajur nanti akan berdiskusi ya. Jadi kajur juga nanti dan tim, kajur dan tim akan memikirkan apa nih uniqueness yang akan dibuat yang itu menggambarkan sih jurusan yang bersangkutan gitu. Iya, betul Bu. Nah ini yang sebenarnya mungkin kemarin juga saya sudah mau jawab gitu yang pertanyaan Pak Turnip gitu. Kenapa sih gitu? Cuman kan saya nggak mau melewati materi setelahnya ya. Jadi ada segmenting, targeting, dan positioning gitu. Jadi sebenarnya uniqueness ini menjadi hal yang kalau saya lihat gitu ya menjadi daya tarik gitu. Nah anak-anak itu kalau saya lihat mungkin memang keputusan masih ada di orang tua saat ini karena mereka yang membiayai gitu ya. Tapi anak-anak itu kecenderungannya mungkin akan lebih akses informasi karena lebih banyak gitu ya. Mereka kalau misalnya oh iya ya terpapar informasi bahwa kira-kira nih yang ini tuh beda dan kayaknya aku tertarik deh. Mereka akan bisa lebih kecenderungannya mengkomunikasikan itu ke orang tuanya dibandingkan mungkin generasi-generasi saya ya Ibu ya gitu. Kalau generasi saya kan memang benar-benar apa kata orang tua saya ikut gitu. Nah, kalau anak-anak sekarang nih apalagi adanya TikTok, tadi Ibu juga bilang ya, oh ternyata anak-anak begitu mulai masuk ada yang di apa lorong-lorong gitu ya pada main TikTok ya. Karena memang terlihat dari TikTok ini informasi itu jadi lebih cepat gitu. Nah, ini juga yang menjadi apa ya? Menjadi urgensi gitu bahwa ketika kita memilih sebuah tools itu harus disesuaikan dengan uniqueness-nya. Jadi walaupun tadi ya ada 11 gitu ya. 11 keunggulan dari SMK Telkom 2 Medan gitu ya. 11 ini harus tetap terjaga tapi lebih baik ketika semakin rinci gitu. Ketika misalnya nanti oh jurusan ini tuh ada juga sih memang pasti ya setiap sekolah tuh punya keunikan tapi apa sih yang sebenarnya menjadi unik dan lebih unik dan orang-orang tuh pokoknya nggak punya aja gitu. Yang cuma punya tuh SMK Telkom 2 Medan. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi supaya nanti ketika kita memproduksi gitu di dalam toolsnya itu akan lebih gampang. Kayak tadi kan masih mirroring ya Bu ya, masih yang oh ya udah deh kita bikin postingan di Facebook, terus habis itu di Instagram juga, di TikTok juga ya sama juga kontennya kayak gitu ya. Nah ini ketika nanti uniqueness-nya sudah terlihat jelas, kita akan bisa lebih gampang untuk lebih bikin kontennya secara spesifik gitu. Nah kemudian saya lanjut. Di sini kalau saya tanya untuk website gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu ketika menggunakan website gitu ya, karena tadi kan memang khusus untuk memberikan informasi. Nah, ada nggak sih tools di antara 3 ini yang sudah pernah digunakan atau mungkin tools lain di website yang sudah pernah digunakan, Google Advertising, direct mail atau survei itu melalui website atau mungkin ada tools-tools lain yang digunakan gitu ya untuk websitenya misalnya untuk video langsung link ke media sosial atau gimana Bapak Ibu? Kalau dalam tools website-nya nih, yang udah digunain. Kalau website ya, kita bahas website dulu gitu. Yang digunain biasanya apa sih toolsnya gitu? Yang untuk promosinya ya Bu? Iya, betul. Nah, kalau untuk promosinya kan supaya trending di internet kan, untuk websitenya kita gunakan Google, apa namanya? Google ya, Ads. Google Advertising. Ya, Google, bukan. Apa namanya? Kayak Google Analytics gitu. Oh ya. Nah, Google Analytics. Kemudian ada juga sih beberapa page yang saya buat baru-baru ini sih saya buat itu sudah di-link-kan langsung ke Instagram gitu. Oke, berarti Iya, toolsnya itu ya, iya, Bapak iya, Ibu ya. Jadi supaya interaktif gitu ya. Iya, biar supaya bisa... interaktif gitu. Ya biar bisa interaktif dan bisa lah situ komen-komen atau apa segala macam. Oke, jadi supaya Ya. bisa lihat juga kalau tadi Google Analytics-nya bisa melihat traffic-nya seperti apa gitu ya. Iya, iya betul. Terus juga misalnya kira-kira mereka mengaksesnya di jam-jam berapa gitu ya Pak ya. Biasanya suka ada gitu ya kalau Google Analytics ya. Iya, walaupun nggak sedetail itu apanya Oh iya. datanya gitu. Iya. Iya. Nah,
ini juga yang biasanya nih kalau di dalam website ya Bapak Ibu kadang ada yang websitenya itu lebih interaktif gitu ya. Ada yang memang sampai memasukkan banyak tools gitu ya. Nah sebenarnya nggak masalah sih, nggak menggunakan banyak banget gitu. Tapi seenggaknya gitu ya. Kadang kan kayak orang tuh banyak yang bikin ya udah deh website aja cuma untuk informasi. Makanya saya tanya dulu nih ke Bapak Ibu gitu. Ada nggak sih tools lain yang digunakan? Apa tadi ternyata udah pakai Google Analytics terus juga udah disinkronisasi juga dengan media sosial. Nah itu sudah cukup bagus supaya nih website-nya kan juga lebih interaktif, orang-orang juga mulai mau berkunjung ke sana gitu. Nah kemudian dari sini ini pertanyaan saya juga yang kenapa sih harus ada uniqueness? Karena tadi kan sudah terjawab juga sama Pak Rizwan ya bahwa untuk sementara gitu karena memang masih dikembangkan Pak Rizwan ya. Jadi karena masih dikembangkan terus juga fitur-fiturnya dan pasti juga nanti akan mengarah kepada media sosial gitu. Jadi ini yang pertanyaan-pertanyaan lagi yang akan memudahkan nih Bapak Ibu supaya tidak kontennya mirroring gitu ya. Kalau Facebook tadi kan sudah dijawab juga sama Bu Puspita. Kalau masih banyak udah jarang ya yang ngikutin fanpage-nya ya Bu ya. Jadi memang udah tidak terlalu rame gitu ya Bu ya. Kalau untuk ininya mungkin kita kurang tahu ya. Kalau di fanpage itu memang kan mungkin karena dirasa kurang interaktif ya barangkali fitur-fiturnya gitu. Jadi kalau dari sisi interaksi itu tidak begitu maksimal begitu. Cuma memang kan sebenarnya kita ini punya Facebook awal yang dibuat, tapi dia tuh yang masih Facebook personal ya, bukan apa namanya, bukan fanpage semacam itu. Karena ini dulu ketika mau bikin fanpage dulu kan belum ada Facebook bisnis ya. Di awalnya dulu kan masih fanpage saja ya, Bu Mira. Jadi pada saat itu memang Bapak yang sebelumnya menghandle sosial media ini langsung membuat fanpage begitu, fanpage baru. Sebenarnya kan memang seharusnya bisa dari Facebook sebelumnya ya, Facebook yang personal itu dirubah ke fanpage begitu. Tapi mungkin bisa jadi pada saat proses pembuatan IG bisnis tadi langsung sudah muncul si fanpage-nya, kemudian itu langsung dipakai begitu, melupakan si Facebook personal begitu. Kalau untuk Facebook personal ini tadi, itu kita tidak report sebenarnya ke YPT, tapi sebenarnya beberapa orang di YPT dan beberapa kepala sekolah TS yang lain itu ada yang tahu akun itu gitu. Sampai kemarin beberapa kali juga Pak Yanu itu bertanya gitu, Pak Moko dari Kepala Sekolah SMK Telkom Purwokerto itu bertanya juga, ini Bapak kenapa masih ada 2 nih Facebooknya SMK Telkom 2 Medan gitu kan. Akhirnya jadi harus ngejelasin ulang Bu gitu karena itu ya bisa dibilang mungkin ketidaktahuan pada saat itu ya gitu. Jadi langsung membuat fanpage yang muncul begitu dari IG bisnis tadi gitu. Jadi akhirnya membuat kita jadi efeknya jadi kita punya 2 Facebook jadinya begitu, yang satu dalam bentuk fanpage, yang satu lagi yang personal gitu. Sebenarnya yang Facebook personal tadi itu sudah punya audiens yang cukup bagus, sampai saat ini itu cukup bagus sebenarnya gitu. Harapannya tadi kalau seandainya itu yang jadi fanpage ataupun jadi Facebook bisnis, mungkin apa namanya, interaksinya akan terus bagus gitu, karena di situ banyak sekali alumni-alumni yang dari angkatan pertama begitu ya, bergabung di situ gitu. Mereka join-nya di situ dan masih saling berinteraksi bahkan sampai saat ini gitu. Itu juga yang membuat bisa jadi ya kalau saya berpikirnya kalau fanpage ini kan sistem like ya, gitu kan, bukan admin yang meng-add apa namanya, meng-add friends gitu kan. Jadi di situ di Facebook yang personal itu sebenarnya kalau secara interaksi itu cukup bagus, baik dari Bapak Ibu guru atau pegawai yang ada di sekolah dengan para alumni. Biasanya itu interaksinya gitu, banyakan itu alumni ya di situ. Itu bagus kalau kita lihat insight-nya begitu. Tapi saya berpikir mungkin karena mereka taunya ini nih yang interaktif nih tadi, jadi itu yang tetap dipakai. Sementara si fanpage tadi mereka pahaminya juga ini fanpage kan gitu. Jadi kurang ini mungkin ya lihat tampilan atau apanya begitu ya. Jadi di situ kurang interaktif gitu. Tapi karena kita lakukan hal yang sama tadi, jadi di fanpage kita post juga, di Facebook personal itu kita juga kasih postingan yang tetap sama gitu supaya maksudnya tetap tersasar atau tetap terbantu lah
insight dari fanpage tadi dengan Facebook personal tadi, supaya tidak betul-betul kosong ya informasi tersampaikan di Facebook, maksudnya begitu. Sebenarnya kalau boleh saja di ini gitu ya, kita akan report mungkin fanpage yang sekarang, tapi kayaknya itu udah nggak mungkin karena di situ juga sudah 3.000-an lebih atau 4.000-an yang join di fanpage itu, jadi sayang begitu kalau diabaikan juga. Ya intinya harus dikelola terus, walaupun interaksi maksimal tetap dari Facebook yang personal tadi, gitu. Oke, jadi sebenarnya ini ya lebih ke kekeluargaan banget kalau Facebook tuh ya. Benar, Ibu ya. benar. Jadi kayak kalau alumni itu jadi kayak ngelepas rindu ke Bapak Ibu guru atau pegawai yang ada gitu kan. Lebih bercerita tentang saya sekarang di sini, apalagi kalau kita lagi memposting tentang testimoni alumni begitu. Jadi alumni yang lain pada komentar tuh gitu, angkatan sekian nggak diminta ya testimoninya gitu. Jadi kadang responnya gitu kan. Jadi di situ jadi ada interaksi, abang kakak silahkan, yuk kirim testimoninya yuk, kita tunggu ya di Messenger kayak gitu. Jadi itu jadi interaksi itu terciptanya jadi di situ, bukan di fanpage tadi gitu loh Bu Mira gitu. Oke, nah ini menarik loh Bu. Jadi saya sambil menyimak juga ya tadi, bahwa sebenarnya tadi yang kok misalnya angkatan ini nggak diminta testimoninya gitu ya, itu kan bisa jadi mungkin gitu ya kalau untuk nanti narik beberapa konten di platform lainnya seperti Instagram dan TikTok gitu ya misalnya, ya udah gitu misalnya dibuat semacam giveaway atau khusus untuk alumni gitu, karena kan informasinya tersebar nih di situ gitu ya Bu ya. Kemudian nanti bisa mereka nge-tag Instagram atau misalnya minta untuk follow juga di TikToknya gitu. Itu kayaknya bisa nih untuk jadi daya tarik supaya PPDB-nya semakin menarik. Atau ya Bapak Ibu ya karena ngerasa alumninya kayaknya kuat nih, ada nggak ya kira-kira saya sambil nanya-nanya ya kalau misalnya semacam promosi gitu ya, misalnya adiknya atau kakaknya yang pernah bersekolah di sini, ada nggak potongan harga gitu, ada nggak ya Bapak Ibu kalau di sekolah SMK Telkom 2 ini? Ada dan banyak yang mendapatkan. Ada. Jadi banyak ya? Ya itu terbantu. Sebenarnya kita juga PPDB itu terbantu dari alumni itu tadi yang membawa siswa, mungkin bisa jadi saudaranya, adiknya gitu. Banyak yang begitu sebenarnya. Dan diskon uang pembangunan itu berlaku ketika si abangnya atau kakaknya masih bersekolah gitu. Tapi kalau udah alumni sebenarnya nggak ada ya Pak Turnip, nggak ada potongan uang pembangunan ya. Kalau udah alumni ini si kakak atau si abangnya gitu, ada potongan uang pembangunan itu kalau abang atau kakaknya masih bersekolah begitu. Tapi kita berikan honor gitu ke siswa kita ataukah ke alumni kalau mereka bisa bawa siswa gitu. Maksudnya Bu Mira tadi yang kita sampaikan banyak yang kakak atau abangnya dulu sekolah di sini, adik-adiknya jadi bersekolah di tempat kita, benar. Karena promosinya dari mereka dan tetangga. Iya, benar. Tapi kalau potongan tadi, kalau dia hanya berlaku kalau abang dan kakaknya masih sekolah. Tidak ada kalau alumni abang kakaknya ya nggak dapat lagi gitu. Tidak ada. Hanya dapat view yang tadi misalnya 5.000 tahun ini dinaikkan lagi seperti itu dapat. Dan ajang promosi lebih banyak dari alumni, terkhusus di jurusan TKJ ya. Oke, menarik ya Bapak Ibu ya sebenarnya. Jadi kelihatan karakteristiknya masing-masing ya dari Facebook itu ya, ternyata kekeluargaannya nanti bisa juga untuk marketing mungkin akan bisa apalagi yang tadi ya sayang banget kalau misalnya ditutup, saya jadi dengar ceritanya karena jadi lebih kekeluargaannya gitu, mereka merasa lebih secure juga kali berinteraksi ya dibandingkan ke fanpage gitu ya. Jadi kayak takutnya Bener Bu, tapi itu kita nggak pernah report ke yayasan gitu, karena kalau nanti di yayasan tahu ini masih 2 nih Facebooknya gitu, kenapa masih 2 gitu, kenapa nggak disatuin aja, kenapa nggak di report gitu. Jadi kita tetap keep silent aja gitu, karena itu memang kita perlukan untuk membangun kekeluargaan tadi gitu dengan seluruh alumni gitu. Oke, berarti tadi pertanyaan yang di sini sudah terjawab ya, masih efektif ternyata Facebook gitu ya, malah lebih bagus gitu ya untuk menjalin kekeluargaannya. Kemudian pertanyaan kedua saya tuh, Instagram ini kan ada 2 fitur ya Bapak Ibu ya, tadi ada Reels dan juga ada Feed. Nah kecenderungannya gitu, kalau misalnya bisa dilihat dari Instagram ini, konten apa sih yang sebenarnya sekarang menjadi fokusnya Bapak Ibu gitu untuk bikin konten promosi, apakah lebih di Reels-nya ataukah di Feed-nya gitu. Nah ini yang mau saya tahu gitu, kalau apakah kayaknya memang lebih
lebih stay di feed aja deh, kayaknya lebih menarik cuman gambar doang dan maksudnya nggak perlu waktu lebih banyak, atau misalnya dari Reels gitu. Gimana Bapak Ibu? Kalau kita sih mikirnya dua-duanya, itu sangat penting. Karena tergantung kebutuhan dari mereka yang melihat apa yang kita sampaikan. Oke, jadi emang memaksimalkan dua-duanya ya Pak ya. Jadi memang tetap dimaksimalin Bu, walaupun memang sebenarnya ketika kontennya itu reels, mungkin jadi interaktif itu karena ini ya, musik-musik yang bisa kita gunakan saat ini gitu kan, berkembang terus. Kadang-kadang anak-anak ini kan karena salah satu mereka mau nonton tuh karena musiknya, itu musiknya apa gitu. Atau kalau kita ngikutin sesuatu yang lagi viral tadi, ya video apa nih yang lagi viral, terus anak-anak kita minta buat video sejenis gitu kan, mungkin itu membantu promosi gitu. Tapi konten feed tadi, apakah itu bentuknya carousel atau one post tadi, itu masih perlu juga, karena kalau untuk postingan yang sifatnya mungkin berupa data, informasi, kadang-kadang perlu memang harus bentuknya carousel atau bentuknya one post kayak gitu, supaya lebih maksimal lagi gitu data atau informasi yang akan disampaikan. Karena kalau tadi pakai Reels tadi kan yang dengan 60 detik ya, kan terbatas juga sih informasi yang mau kita sampaikan gitu. Kalau informasi ringan memang mau disampaikan harus dari Reels gitu. Kayak testimoni beberapa kali ini kita bikin ke Reels. Kalau dulunya itu kita sebelum Reels ada kan kita pakai video. Dulunya ketika pakai video itu kayaknya bisa dibilang tidak begitu, nggak tahu ya, mungkin karena tidak ada bantuan musik yang viral dan segala macam ya pada saat itu, jadi tidak begitu maksimal sih gitu views-nya gitu. Kalau sekarang dengan Reels ini tadi, selain memang mungkin zamannya ya, di Gen Z itu memang suka dengan video, terbantunya itu karena Gen Z itu memang suka dengan video, jadi Reels itu terbantu, ter-up gitu. Tapi sebenarnya feed sendiri pun kalau dia kontennya itu memang sesuatu yang sifatnya dibutuhkan oleh audiens, ya engagement-nya cukup bagus gitu. Momen juga sih yang lihat, momen postingnya juga sih gitu. Selain konten, momen memostingnya juga harus pas gitu untuk buat engagement-nya bagus. Oke, berarti ini ya Instagram memang masih menjadi ibaratnya pijakan pertama juga, akhirnya buka TikTok gitu ya Bu ya? Iya, benar. Oke, nah ini nih, tapi mungkin kalau, jadi kan kenapa saya menanyakan ini ya Bapak Ibu, sebenarnya supaya kita kenal juga karakteristik dari masing-masing media sosial ini kan berbeda-beda juga gitu. Nah, kalau untuk TikTok sendiri kan pertanyaan yang paling besar adalah gimana sih supaya konten ini FYP di anak-anak gitu ya. Jadi maksudnya masuk ke homepage mereka bisa lihat, terpapar gitu kan ya. Karena kan Instagram walaupun misalnya mereka punya Instagram Reels, tapi algoritmanya itu berbeda juga dengan TikTok gitu kan ya. Nah, ini nanti Bapak Ibu ketika tadi kita Bapak Ibu pasti sudah paham sebenarnya ya karakteristiknya seperti apa gitu. Oh iya, ternyata Facebook tuh untuk yang kekeluargaan banget gitu, untuk menjaring-jaring alumni gitu, ataupun bahkan keluarga besar dari SMK Telkom 2 Medan gitu. Kemudian kalau Instagram mungkin bisa untuk yang newbie juga, audiens yang lebih besar ya, dan juga TikTok untuk lebih ke generasi Z-nya. Nah, ini yang sebenarnya akan membantu nanti Bapak Ibu melakukan pemetaan juga. Oh, kayaknya gitu ya, misalnya ke Facebook nih, kita bisa lebih cocok untuk bikin kontennya seperti apa. Kemudian Instagram juga lebih cocoknya seperti apa, dan TikTok seperti apa. Bisa jadi ya, tadi sudah disampaikan juga sama Bu Puspita nih, oh ternyata TikTok aja banyak minta tolong ke siswanya, gitu kan ya. Nah, ini bisa juga dimanfaatkan lagi Bapak Ibu. Oh, full aja nih anak-anak yang misalnya suka main TikTok gitu ya, suruh teman yang nge-like ya ataupun apa gitu ya, atau mereka yang bikin supaya lebih tinggi engagement-nya. Kalau Instagram mungkin ada orang tua juga yang terlibat di sana, atau calon siswa atau juga calon orang tua siswa yang akan masuk. Nah, ini yang akan setidaknya membantu selain tadi mengidentifikasi dari uniqueness-nya. Jadi selain mengidentifikasi uniqueness dari jurusan kita gitu ya, dari sekolah kita juga, nah kita bisa
membuat konten sesuai dengan karakteristik dari media-media sosialnya. Saya berharapnya sih mudah-mudahan ya Bapak Ibu ya bisa kontennya untuk lebih spesifik aja gitu. Jadi mungkin akan sedikit banyak makan waktu gitu, memang gitu ya. Cuman supaya lebih menarik audiensnya aja. TikTok sama Instagram mungkin karakteristiknya akan lebih banyak gitu ya. Cuman mungkin bisa diberdayakan juga kalau tadi saya dengar cerita-ceritanya gitu dari TikTok. Oh iya nih anak Gen Z atau misalnya anak-anak yang kelas 10 berarti ya yang lebih banyak menggunakan TikTok. Mereka yang misalnya bikin TikTok gitu supaya lebih oh iya ya sekolahnya menarik nih. Bahkan dulu yang saya lihat tuh Alexandria School waktu dulu ya Bapak Ibu ya itu kan mereka terkenal banget karena TikTok yang apa private school check katanya gitu ya. Nah itu kan terkenal banget ya Bapak Ibu itu dari konten anak-anaknya nih. Bisa juga kita manfaatkan itu di TikToknya gitu. Oh udah deh TikTok memang misalnya anak-anak yang bikin supaya nanti terkenal. Instagram masih kita deh gitu kan misalnya gitu. Itu aja Bapak Ibu sharing dari saya. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Ya betul itu kayak Bu Mira ya. Saya juga kemarin sempat review Alexandria School itu ya. Karena untuk dapat insight TikTok itu sebenarnya gimana gitu untuk sekolah gitu kan. Supaya kita juga ada track-nya gitu, nggak ngikutin. Maksudnya kita ngikutin tren tapi tidak juga jadi salah kaprah begitu kan. Iya, Jadi betul. memang di Alexandria School itu tadi sebenarnya mereka nggak punya konten TikTok yang wow sebenarnya, tapi banyak anak-anaknya yang membuat konten karena bangganya dengan sekolah mereka yang sebenarnya sekolahnya memang wow sekali gitu sih kalau saya bilang ya. Sekolah sultan Iya. semua sih kalau saya bilang begitu. Jadi ibarat kata Alexandria di Mesir sana saya membayangkannya oh patut banget nih gitu karena boarding school juga gitu kan karena memang lihat ininya lihat sekolah bahkan orang tuanya sendiri aja tuh bikin maksudnya bikin review di TikTok tentang si Alexandria School itu. Jadi nganterin anak buat konten begitu kan. Jadi sampai segitunya saking bangganya mereka dengan anaknya yang bersekolah di Alexandria School gitu. Artinya bangganya anak dan orang tua tadi dimasukkan dalam sebuah konten di TikTok gitu. Kalau yang saya lihat begitu ya di TikTok itu rame sekali reviewnya Alexandria School itu dari anak dan juga orang tua dari anak tersebut gitu. Jadi insight itu yang saya dapat gitu kan gimana ya kalau kita kapan ya maksudnya gitu ya atau gimana ya caranya supaya kita itu sampai bisa di titik itu gitu. Pastinya mereka juga berjuang untuk sampai di situ dengan segala kelebihan yang mereka punya juga gitu kan. Nah kita pun dengan keterbatasan yang kita punya masa sih nggak bisa juga memberikan sesuatu hal yang apa namanya yang membanggakan lah buat anak dan juga orang tua gitu dengan menyekolahkan anak-anaknya itu ke SMK Telkom 2 Medan gitu. Ya mungkin itu proses panjang seperti yang Pak Revi tadi bilang gitu ya, proses panjang memang semua hal yang kita lakukan baik online maupun offline itu prosesnya panjang sekali gitu. Mungkin nggak sekarang kita akan dapatkan hasilnya gitu, tapi by proses akan sampai pada titik itu gitu. Iya betul Ibu. Jadi memang ngelihat juga ya kalau dulu tuh anak-anak tuh kadang apa namanya memang pinginnya diakui, pingin dipandang di masyarakatnya seperti itu. Benar, nah ini yang ingin saya makanya saya tanyakan ke Bapak Ibu gitu, uniqueness-nya itu seperti apa gitu perjurusannya. Nah kadang mereka itu punya karakteristik proud-nya ya, mereka pingin, oh iya ya kuliah sekolahnya di SMK Telkom 2 Medan nih. Kenapa SMK Telkom 2 Medan gitu ya? Karena di pariwisatanya misalnya, oh iya Anda nih nanti misalnya mata kuliah yang ternyata pariwisatanya aja gitu ya, kita diajarin juga loh untuk bikin misalnya startup, misalnya contohnya seperti itu ya. Jadi kita tuh di sini dibentuk tidak cuma untuk menjadi pegawai tapi untuk jadi CEO. Nah misalnya seperti itu. Itu yang bisa banget untuk menaikkan gitu ya engagement. Terus kata Pak Revi juga tadi brand awareness-nya. Karena ya lagi-lagi ya kalau saya dulu kan sekolahnya di Sumatera ya Bapak Ibu ya, saya di Jambi sekolahnya. Memang karakteristik kalau di Sumatera apalagi Jambi ya gitu. Itu memang sektor-sektor seperti pariwisata orang belum pada ngeh dan yang harus dibangun adalah brand awareness-nya dulu gitu. Nah, mudah-mudahan materi saya banyak membantu Bapak Ibu ya, banyak juga sharing ini saya sangat senang gitu ya karena jadi berpikir oh iya ya ternyata ada juga nih apa namanya perbedaan-perbedaan culture juga gitu. Saya kembalikan lagi ke MC, silakan Pasha. Mungkin Bapak Ibu mau bertanya boleh silakan setelah ini. Boleh Bu Mira. Iya, boleh Pak. Ya,
Terima kasih atas kesempatannya, Bu Mira. Memang kasih masukan buat kami untuk berpikir lebih dalam lagi. Tadi ada di sana mengatakan bahwa uniknya setiap jurusan itu apa. Mungkin sebenarnya ini sudah kami lakukan dan sudah kami jalankan di masing-masing jurusan, tetapi coach atau yang membuat brand kami itu mungkin lebih dikenal di luar itu belum terlalu dalam. Tapi kalau mau boleh tahu dari Bu Miranya masukan buat kami, misalnya nih contoh kan di TKJ kita ada TKJ kita di seluruh kota Medan itu terkhusus di dekat daerah kita ini sangat banyak kan gitu ya. Tapi kan seperti yang dibilang Bu Puspita tadi ke kita bahwa TKJ itu memang mungkin lebih cepat dikenal masyarakat dan lebih tahu karena dia ke Telkomnya. Tapi kan sebenarnya jujur kalau dibilang karena ke Telkomnya bekerja itu tidak. Kita juga di luar yang bekerja ke Telkom dan ke yang lainnya tetap kita rangkul dan kita handle mereka gimana supaya pelayanan kita itu di mata alumni itu jauh lebih baik kan gitu. Nah, dan itu sebagai ajang promosi yang paling kuat menurut saya pribadi ya supaya bisa berkesinambungan untuk kedepannya. Tetapi yang sangat menarik lagi tadi Bu Mira bilang kan di sana ada antara web dengan media sosial itu kan sebenarnya sama-sama penting. Tetapi kan di kalangan orang tua terkhusus mungkin ya zaman yang menentukan untuk masuk sekolahnya itu kan lebih banyak orang tua. Di rata-rata kan kita yang mungkin lebih paham itu, contoh kayak Bu Puspita bilang tadi, masalah untuk alumni dan orang tua itu lebih banyak bermain di Facebook dan di web. Kalau rata-rata kita mau menyekolahkan anak kan pengen tahu, oh sekolah ini di mana, kita tinggal ketikkan saja misalnya websitenya sekolah ini. Nah, kalau mungkin lebih kita munculkan lagi di web kita itu dari segi karakter yang belum mungkin terbangun di kaminya, mana tahulah ini menurut pemahaman saya. Mungkin kalau lebih banyak dimasukkan di sana gambar-gambar atau fitur-fitur setelah tamat dari sini, ini lebih banyak kesininya, dan ini sudah terjalin di sini. Mungkin orang tua mungkin lebih banyak mungkin masukan kali ya, tapi ini dari pemikiran saya setelah Ibu menjabarkan gitu kan. Tapi yang saya tangkap mungkin di webnya mungkin nanti coba kami bahas lagi seperti itu. Dan Ibu bilang juga tadi contoh kayak ke Facebooknya juga lebih yang tepat sasarannya ke bagian Facebook dan Instagramnya apa. Ya, tapi kalau masukan lain menurut Bu Mira keunikan buat setiap jurusan itu ada nggak ciri khas tersendiri? Masukan kalau TKJ kan pasti tahulah ini. Tapi kalau misalnya Bu Miranya kasih masukan buat khususnya buat saya, ada nggak misalnya yang bisa buat pegangan buat saya? Oh, ini kita coba gali potensi ininya, uniknya ini atau ini gitu. Menurut Bu Mira ada nggak masukannya? Supaya mungkin saya punya gambaran lebih lagi gitu. Oke, Terima kasih Bu Mira. Iya Pak, sama-sama Pak Tunip. Ini juga tadi saya dari idenya Pak Tunip juga keren juga ya, bener ya. Tadi Pak, kayaknya memang kalau orang tua itu anaknya maunya sekolahnya di mana tuh terjamin ya. Maksudnya alumninya tersebar di mana gitu kan ya. Terus juga udah ada networking di mana itu bagus banget dan maksudnya itu akan jadi daya tarik. Terus juga bisa jadi nih Bapak Ibu tadi sudah disampaikan juga Pak Rizwan ya media sosial gitu. Nah, saya ingat sesuatu sih bahwa orang tua itu kecenderungan bahkan informasi hoax aja nih itu lebih cepat tersebarnya kan di WA. Nah, bisa tuh nanti misalnya buka kayak misalnya semacam apa sih namanya WA chatting bisnis khusus gitu ya untuk SMK Telkom 2 Medan supaya kalau mau tanya-tanya lebih gampang di sana gitu. Nah, kalau untuk yang spesialisasi dari jurusannya gitu, maaf Pak, saya lupa tadi kalau jurusannya pariwisata, kemudian ada Jarkom, terus apa lagi ya Pak? Usaha layanan pariwisata, perhotelan, kemudian tata boga, baru teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Oke, nah saya kasih contoh sedikit misalnya untuk perhotelan ya Bapak Ibu ya. Nah misalnya kita bisa nih kasih sebuah keunikan gitu dari kurikulumnya. Nah kenapa sih dari kurikulumnya gitu ya? Misalnya, oh ternyata gitu ya di Telkom Medan ini gitu kurikulumnya itu diajarin loh
Misalnya ketika kita bikin standar layanannya yang bintang 5 dan itu untuk yang maksudnya servisnya untuk yang internasional juga, standar internasional. Supaya apa? Supaya nanti ketika lulusannya pun mencari kerja, nah yang diserap tuh sama hotel-hotel yang misalnya bintang 5, contohnya seperti itu ya Pak. Itu ide dari saya sih, maksudnya yang bisa yang saya kepikirannya sekarang baru itu gitu. Atau misalnya tata boga gitu ya. Tata boga tuh misalnya gini, oh iya ternyata kalau makanan khas Medan itu apa ya Bapak Ibu ya? Lontong Medan contohnya? Nah, contohnya lontong Medan gitu ya. Nah, mungkin lontong Medan ini gitu ya, misalnya bisa apa namanya, bisa nanti masuk ke dalam semacam apa ya? Oke, jadi nanti untuk membuat cita rasa lontong Medan ini mendunia gitu ya, kami punya kurikulum gitu ya, di mana kita tuh belajar tata boga tidak cuman misalnya untuk belajar dari teknik memasaknya aja, tapi dari segi plating ataupun misalnya cara servingnya itu ada. Nah, kalau saya sih sebenarnya ide masukan awalnya masih ke tentang uniqueness dari kurikulumnya sih. Kenapa kurikulum gitu ya? Tapi mungkin ini Bapak Ibu nanti akan lebih mengerti ya Pak Ibu ya, karena gini, kecenderungannya memang saya juga kebetulan marketing juga di S2 Ilmu Komunikasi ini, kami menjualnya lebih ke kurikulumnya. Apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh orang-orang gitu ya. Misalnya orang-orang yang sekarang mau sekolah tuh kayaknya gitu ya, pinginnya tuh yang cepet-cepet aja deh, nggak mau yang lama-lama gitu, misalnya seperti itu. Atau misalnya kalau SMK kan berarti mereka pinginnya cepat disalurkan kerja ya Bapak Ibu ya. Jadi nggak usah lama-lama lagi deh. Mungkin pun kalaupun kuliah juga ya kalau sudah punya penghasilan sendiri misalnya seperti itu. Nah itu yang sebenarnya bisa menjadi salah satu contoh bahwa kurikulum ini menjadi daya tarik. Oh iya ya, jadi misalnya mereka tuh di kelas nggak cuma materi doang misalnya gitu ya, tapi mereka prakteknya tuh akan lebih banyak proporsinya dibandingkan dengan teorinya, misalnya seperti itu. Itu mungkin bisa jadi masukan dari saya, Bapak, untuk uniqueness-nya seperti apa. Nah, tapi kalau untuk yang lebih paham kurikulum, mungkin Bapak yang lebih paham gitu. Gitu aja sih, Pak, dari saya. Mungkin kalau ini Bu Mira, contoh misalnya kan kalau yang membedakan di kami, contoh di TKJ-nya, di TKJ dekat sini kan mungkin tidak semua orang mengajarkan contoh misalnya di bidang IoT-nya atau robotiknya atau kita masukkan tambahan belajar webnya di sana. Itu sudah termasuk di dalamnya bukan Bu Mira? Itu sudah Pak. Nah yang lebih spesifik lagi apabila misalnya nih Bapak nanti untuk marketingnya robotics itu misalnya gitu ya, kurikulumnya sebenarnya digunakan untuk apa sih? Ataukah misalnya nanti untuk pembuatan robot misalnya nanti di perhotelan, jadi kan penerapannya misalnya untuk tata boganya akan lebih gampang. Nah itu kan jadi tersinkronisasi ya dengan satu jurusan dengan jurusan lainnya juga ya, karena kita misalnya gitu, oh jurusan SMK Telkom 2 Medan ini tuh nggak sendiri-sendiri, tapi memang satu jurusan dengan jurusan lainnya itu tersinkronisasi kayak tadi. Oke, TKJ nanti akan buat teknologinya kayak robotik gitu ya. Kemudian nanti tata boganya yang akan melaksanakan itu. Nah, itu bisa banget Pak, dan lebih spesifik lagi malah kalau bisa. Gitu. Kalau yang spesifiknya misalnya kayak yang tadi kita di sini sudah mengajarkan kan TKJ itu memang diharuskan memang lebih banyak ke jaringan, tapi kita ada kasih juga misalnya belajar webnya, programming dasar segala macamnya, itu suatu keunikan dan sudah daya tarik juga menurut Bu Mira atau bagaimana? Bisa sih Pak. Nah kalau saya ya, saya sebagai orang awam nih, maksudnya saya baru melihat lapangan pekerjaan gitu ya, yang dulu saya apply gitu. Misalnya karena web ini gitu ya, karena web ini sudah diajarkan gitu, peluang pekerjaannya akan lebih banyak, misalnya seperti itu. Nah, karena apa gitu? Karena sekarang dengan kondisi pandemi, orang-orang sudah beradaptasi gitu ya. Nah, ini juga kan buka peluang untuk freelance. Kemungkinan juga untuk mendapatkan income yang lebih besar misalnya seperti itu. Itu juga bisa. Jadi dimainkan narasi-narasi seperti itu aja, Pak. Oke, makasih banyak Bu Mira. Ya, di lain waktu mungkin nanti kalau ada waktu atau nanti boleh minta sama Bu Mata nomor supaya bisa ada mau sharing-sharing. Oh iya, baik Pak. Boleh banget, boleh. Ya, terima kasih banyak Pak Turnip.
pertanyaannya. Ya, makasih banyak juga jawabannya dan masukannya buat kami sudah sangat-sangat terbantu sedikit dari jawaban yang mungkin di pertemuan sebelumnya belum terjawab dengan ada spesifiknya. Kemungkinan, di hari ini sudah ada terjawab. Contohnya tadi keunikan dan dari beberapa yang Ibu sudah paparkan. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama, Pak. Tonton baik, terima kasih Ibu Almira atas materinya tadi ya mengenai pengelolaan tools marketing untuk in-change atau mengoptimalkan PPDB Telkom 2 Medan. Mulai dari tadi yang sudah dibahas oleh Ibu Puspitasari dan juga Ibu Almira mengenai website, Instagram, dan juga TikTok, dan lain-lain. Nah, selanjutnya nih sebenarnya karena tadi kita selama acara ini sudah banyak diskusi ya, kita akan buka sesi diskusi ya sekitar ada 20 menit untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya atau berdiskusi lebih lanjut lagi terkait dengan materi yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Almira dan juga Pak Revi. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silahkan mulai raise hand, atau kalau misalnya berkendala suaranya boleh lewat kolom chat. Ya, silakan Bapak dan Ibu. Sudah cukup jelas sepertinya, Ibu. Oke, sudah cukup jelas ya sekiranya. Karena tadi banyak sharing, Mbak. Jadi mungkin juga kejawab dengan sharingnya gitu. Ibu. Mungkin yang jadi PR dari pertemuan ini barangkali nanti merumuskan uniqueness dari setiap jurusan. Gitu ya, Bu Mira ya? Iya, betul Ibu, Bapak. Mungkin juga saya sedikit menanggapi tadi, saya juga dulu waktu mau masuk SMA, mungkin sekitar 3 tahun yang lalu ya, TikTok tuh masih belum terkenal sekarang. Ya Bener, belum Mbak. se-booming sekarang, sampai orang tua saya juga udah punya TikTok, Ibu, untuk Iya, melihat bener. sekolah adik saya yang Bener, kecil. ya. Nah, belakangan ini tuh saya sering banget ya melihat konten SMK dengan penjurusan seperti tata boga dan juga fashion design gitu. Mereka tuh sangat mengeluarkan uniqueness-nya tadi yang udah dibahas Ibu Almira dan juga guru-guru yang lainnya gitu ya. Mereka mengadakan fashion show dan juga sebagai mungkin ujian akhir di jurusan tata boga, mereka mengadakan kayak seperti pameran makanan dengan kayak gitu. Juga jadi mikir, oh iya ya kayaknya SMK seperti ini tuh seru gitu. Dan itu menjadi appeal atau daya tarik bagi saya yang mungkin dulu masuknya SMA gitu, yang langsung penjurusan IPA dan IPS. Seperti itu sih Bapak Ibu. Kalau misalnya tidak ada diskusi yang tidak akan dilakukan lagi, mungkin selanjutnya kita akan masuk ke agenda selanjutnya, yaitu penutupan. Tidak ada yang bertanyakan lagi, Bapak Ibunya? Kalian? Cukup ya? Mungkin. Cukup, Ibu. Ya, baik. Cukup, Mbak. Nah, kita tutup dengan sesi foto bersama ya. Mohon bantuannya kepada operator dan bagi Bapak Ibu guru yang tidak berhalangan dan juga ada di Zoom meeting ini dipersilahkan untuk membuka kameranya untuk kepentingan dokumentasi. Ya. Untuk Bapak Ahmad Wahyudi dan Ibu guru yang lain yang belum membuka kamera, apa mau langsung kita mulai ke sesi dokumentasi aja, atau mungkin yang sekiranya ada kendala untuk membuka kameranya boleh gabung dengan kamera Ibu Bapak guru lain yang berada di situ, berada di tempat. Ya, sudah cukup. Langsung kita mulai aja ya sesi foto bersamanya. Apakah ada yang mau memandu untuk pose hari ini? Bapak Turnip mungkin mau Pak untuk memandu pose hari ini? Bebas Pak posenya. Ya, baik. Terima kasih Bu Tiffany yang sudah memberikan kesempatan buat saya. Hari ini kita buat sama-sama buat jempol. Oke, jempol ya Pak. Boleh operator dibantu ya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Untuk pose selanjutnya, siapa yang mau memimpin nih? Mungkin dari salah satu pemateri kita hari ini antara Ibu Sabrina dan juga Bapak Revi, silakan mau memandu pose untuk sesi dokumentasi. Bu Sabrina aja banyak, silakan. Oke, Ibu Sabrina. Silakan Ibu Sabrina.
Oke, gimana ya posenya ya? Mungkin pose hati Bapak Ibu yang Korea-Korea gitu ya? Oh gini Bu, ya. Ya. Oke, 1, 2. Oke, sudah. Dan mungkin untuk satu pose terakhir ya, yang formal. Boleh dibantu operator. Oke, dimulai dalam 3, 2, 1. Bentar. Oke, kita mulai lagi dalam 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih ya atas bantuannya operator. Punten sekali lagi saya ingatkan untuk Bapak Ibu guru untuk mengisi link absensi dan juga feedback yang terdapat di kolom chat, dan kalau bisa juga untuk disebarkan kepada guru lain yang tidak ada di Zoom meeting hari ini untuk mengisi link feedback yang tertera di kolom chat. Dan sekarang juga kita sudah sampai di penghujung acara dan saatnya untuk mengumumkan 3 peserta terbaik nih. Wow, 3 peserta terbaik akan dapat hadiah. Apa tuh hadiahnya? Boleh dibantu sama operator untuk diumumkan di kolom chat ya. Wah, tuh udah ada nama-namanya untuk 3 peserta terbaik ya yang akan dapat Bapak Ibu. Dirawati Ibu Puspita dan Pak Tutni. Pertama, Ibu. Terima kasih Pak Revi, Bu Mira, Mbak Fasya, terus Mas Kevin tadi ya. Iya. Terima kasih banyak. Untuk kelanjutan hadiahnya akan disampaikan setelah acara ini berakhir. Terima kasih. Iya, baik Ibu. Nah, kepada Bapak dan Ibu semua, terima kasih banyak atas waktunya sudah menyempatkan hadir dalam acara kegiatan kali ini dan juga antusiasme atas diskusinya yang sangat-sangat menarik ya. Saya yang MC aja sambil ngedengerin tuh terheran-heran gitu Bu. Dan juga sangat masuk ke saya karena saya juga mantan calon siswa SMK gitu. Oke, saya izin menutup acara untuk hari ini. Mohon maaf apabila saya selaku pemandu acara ada salah kata dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan dari kami. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Revi. Ya, makasih Bu banyak Mira. Pak Tutni. Ya, makasih banyak Pak Revi, Bu Mira, Bapak Makasih dan Mas banyak Kevin, Pak makasih Revi, juga. Bu Sabrina, Ya. Mbak Tiffany. Pamit Bapak Ibu. Sama juga Bu Mira. Kevin juga, terima kasih Kevin Tiffany. Terima kasih Tiffany. Kevin Tiffany namanya. Tiffany yang mana? Oke, mohon pamit Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit. Izin live ya Mbak. Ya Ibu, mangga.